Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, baik-baik, dan damai-damai sentosa ya. Kemarin saya yakin Anda semua pada mendapatkan bonus yang luar biasa banyak sekali ya. Salah satu top leader MC aja kemarin dapat bonusnya totalnya sampai cepet lebih. Bonus sehari. Orang gila ya. Orang gila. Orang yang gila ya. Bisnisnya gila. Bisnisnya juga nggak gila. Bisnisnya luar biasa ya. Cuman by the way, anyway Baswe, saya mau ngetes dulu ya. Ini suara saya kedengeran nggak? Saya akan mute sebentar dan pengen denger dari handphone. Ada suara nggak? Yes, ada suaranya. Jadi posisinya aman ya. Dan hari ini teman-teman semua, seperti yang sudah Anda baca di flyer yang saya sharingkan kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berani berbicara di depan kamera. Ya, teman-teman tahu kan, member-member MC tahu, khususnya yang maaf, ini kok pantat gorila doang. Kasih muka aja. Oke, jangan kasih pantat. Nah, teman-teman tahu bahwa di MC kan dan VSN lagi ada campaign atau program kampanye, bukan kampanye ya, challenge ya. Bagaimana untuk how to motivation challenge ya. Nanti kalau misalkan itu formatnya bakal seperti Indonesian Idol ya, dan nanti bakal 10 besar itu akan tampil secara live. Kita akan sharingkan seperti ini live. Dia ngomong depan kamera memotivasi kita semua, dan nanti dipilih juara satunya. Dan tentunya pastinya kan ada hadiahnya ya. Tapi tidak hanya tentang itu ya teman-teman ya. Karena seperti kita ketahui bahwa industri sekarang ini kan sudah berarah ke dunia online. Dan Anda juga diharapkan bisa untuk mengadakan meeting online, ya kan, presentasi secara online. That's why makanya Anda ada kesempatan ini hari ini nih. Untuk apa? Untuk belajar bagaimana agar lebih berani berbicara di depan kamera dan merasa lebih nyaman meskipun mungkin terasanya aneh gitu ya. Dan nanti yang akan sharing itu bukan orang yang biasa-biasa teman-temannya, tapi adalah orang yang berprestasi di bisnis MCI juga. Udah berangkat keluar negeri berkali-kali ya kan, udah ada timnya juga yang berangkat. Wah, leadernya juga upline-upline itu orang-orang yang luar biasa ya. Itu mereka adalah komunitas yang benar-benar hebat dan dahsyat. Nah, untuk orang yang satu ini, dia sendiri juga pernah menjadi salah satu tim dari sebuah perusahaan atau institusi tentang public speaking, tentang kesuksesan yang mungkin teman-teman kenal sebagai wanita sejuta dolar gitu ya. Jadi dia pernah menjadi tim di sana, head malah bahkan sebagai supervisor kalau nggak salah atau tim leader di sana, dan kemampuan public speaking-nya tidak bisa tidak bisa dipungkiri lagi. Memang benar-benar yaitu pengalaman sekali di dunia public speaking. Nah, kita bersyukur dan kita beruntung bahwa beliau bersedia untuk berbagi dengan kita malam hari ini. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin berani belajar di depan kamera, ngomong di depan kamera, silakan invite timnya. Cuman nggak perlu di-share ya. Maksudnya apa? Anda share tag-tagin nama member Anda aja biar mereka langsung nonton gitu. Nggak usah di-share-share. Nanti yang nonton banyak banget ya. Nggak usah. Anda tag aja leader-leadernya Anda biar mereka belajar. Gitu. Nih, saya nggak tahu nih, beliau sudah hadir belum ya? Harusnya sih sudah ya. Kita panggil sama-sama yuk. Bu Fitri. Yes. Coach Fitri. Coach Fitri mana Coach Fitri? Hai Coach Fitri. Suaranya Coach Fitri masih di mute. Tes, kedengaran? Kedengaran Coach. Iya, apa kabar Coach Fitri?
Semangat. Sukses. Ah, Luar biasa lah pokoknya. semangat Halo, sukses luar biasa Kak ya. Tani. Yes, Halo Coach semua Fitri sekarang lagi ada teman-teman. di mana, Coach? Saya lagi ada di kota tercinta saya, Pematang Siantar. Wah, lagi jauh ya. Emang keren sekarang yang Ya. namanya dunia online ya. Jakarta, ngobrol sama orang Pematang Siantar, yang nonton dari Surabaya, Papua, ya seluruh Indonesia ya. Nah, Coach Fitri, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih, Coach, sudah bersedia untuk hadir dan juga berbagi dengan teman-teman semuanya ya, MCI khususnya ya, karena kan kita sama-sama menghidupi visi VSN 2020 ya. Together we grow better. Wah, keren banget, Coach. Nah, jadi Coach Fitri ini masih muda ya, teman-teman ya. Single gak, Coach? Hah? Single? Nanti Japri aja ya yang mau nanya. Iya kan, sekalian siapa tahu bisa dipromosikan ya. Iya. Di Coach Fitri Lihat aja adalah di akunnya deh. oh gitu ya. Di akunnya bukan akun ini deh, akun bohongan, akun asli kok. Akun asli ya. Nah, jadi Coach Fitri ini adalah salah satu leader MC yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama belajar dari Coach Fitri dan kita sama-sama akan bertumbuh, berkembang ya, dan kita akan menjadi leader-leader yang lebih dahsyat lagi ke depannya. Yes. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Coach Fitri, silakan. Oke, sebentar ya, karena Bluetooth-nya saya sync dulu. Mungkin saya nggak pakai earphone deh, biar lebih jelas kali. Bentar ya. Saya kedengaran tidak? Cek, Kotoni kedengaran suara saya? Iya, kedengeran, aman. Kedengarannya oke. Seperti ini aja ya. Saya akan langsung share. Saya perlu perkenalkan enggak lagi ya? Langsung mulai aja ya. Perkenalan juga boleh lah, Coach. Kenalan dulu lah ya. Iya, perkenalan Ntar dulu, pada Coach. kaget lagi langsung belajar. Oke, teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Kotoni yang udah kasih kesempatan. Boleh berikan applause buat Kotoni karena beliau sudah memberikan kesempatan buat kita boleh belajar live langsung dari akun Facebook beliau. Nah, teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nonton. Ini kayaknya yang nonton hampir 400 lebih. Boleh tepuk tangan di tempat Anda semua untuk apresiasi diri kalian sendiri karena kalian orang yang luar biasa banget. Saya tahu di kondisi saat ini mengharuskan kita untuk mungkin sibuk dengan keluarga, harus kerja sana sini, tapi hari ini kita mau sama-sama duduk diam memakai kesempatan ini untuk belajar. Jadi luar biasa banget buat kalian semua. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Kotoni udah kenalin, saya adalah Fitrini. Jadi sebelumnya saya memang udah di membership-nya MCI, hanya saya tidak fokus di MCI, saya sempat bergerak di dunia training. Nah, saya sempat berada di salah satu instansi yang tadi di Learning Center yang ada di Jakarta Barat. Jadi salah satu motivator saya memiliki seorang mentor dan saya belajar dari sana dan akhirnya hari ini saya memutuskan untuk berhenti dan memulai sendiri baik di dunia bisnis, di dunia public speaking, coaching live terhadap anak-anak, remaja, pemuda sampai orang dewasa. Jadi orang dewasa juga ada yang belajar public speaking ya teman-teman. So buat kalian yang hari ini nonton mungkin usia boleh bertambah tapi itu tidak menjadikan kita makin merasa gugup, merasa pesimis atau merasa jadi nggak percaya diri. Justru itu yang menjadi tantangan buat kita belajar. Nanti saya akan sharing bagaimana pengalaman diri saya. Dulu saya nggak berani seperti ini nonton diri sendiri live di account sendiri, live seperti ini, nge-zoom online dan sebagainya. Justru saya dulu adalah mungkin hampir sama kayak Kotoni yang pernah sharing bahwa beliau itu introvert. Dulu saya memang introvert, tapi kalau hanya dengan 1-2 orang, dengan mama, dengan papa di rumah, itu buat saya berani aja. Kalau kata orang jago di kandang ya, kalau keluar gak berani. Tapi hari ini itu mengubah saya untuk menjadi seorang anak muda yang berani mencoba segala sesuatu, berani untuk tampil berbeda. Tidak peduli apa kata orang, justru kita tahu kapasitas diri kita. Mungkin cukup sekian yang saya sharingkan tentang pribadi saya. Kita langsung lanjut aja ke materi ya. Buat teman-teman yang sudah siap belajar, boleh di-like lebih banyak, boleh komen, siap, dan kasih like banyak-banyak di live Instagramnya Kotoni. Oke? Kita langsung mulai ya.
kelihatan nggak ini kok? Belum di-share ya? Bentar ya. Iya, belum di-share. Wait ya. Sudah muncul? Sudah. Ya? Oke, terima kasih buat semuanya. Teman-teman, seperti topik hari ini yang diberikan oleh Kotoni kepada saya. Jadi ini saya belajar dari pengalaman diri saya sendiri ya. Nah, ini adalah cara jago ngomong di depan kamera. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita sadarin ini yang sering terjadi buat banyak orang ya. Mungkin di kalangan artis, di kalangan orang selebgram ini udah biasa buat mereka ngomong di depan kamera, tiba-tiba mereka selfie, "Hai guys, gue lagi di mana?" dan sebagainya. Itu udah biasa buat mereka dan mereka nggak merasa geli, ilfeel dengan diri mereka ya. Nah, hari ini saya pengen buat teman-teman yang nonton hari ini, boleh coba teman-teman ya, ketik di komen di di Facebooknya Kotoni live ini, kalian boleh tulis, silakan komen banyaknya seperti yang ada di depan layar ini. Apa sih yang buat Anda takut saat Anda harus ngomong di depan kamera? Ini main jujur-jujuran ya teman-teman. Jadi jangan merasa aduh malu nanti dibaca orang nih, aduh nanti dibaca oleh leader saya atau dibaca oleh suami saya, mantan saya, apapun. Ini kita di sini belajar adalah terbuka supaya kita bisa tahu bagaimana kapasitas diri kita. Nah, teman-teman boleh tulis apa yang buat Anda takut saat ini ngomong di depan kamera. Nanti ada 3 jawaban yang bisa kita lihat. Silakan mungkin nanti Kotoni dibantu ya, karena dari handphone saya kayaknya lebih lambat loading sih. Silakan, udah ada yang tulis gugup kalau salah bicara. Kemudian ada yang tulis jago ngoceh. Wah, ternyata ada yang udah jago ya. Keren banget. Nah, ada yang tulis gak pede nih, takut salah ngomong, belepotan. Terus ada yang bilang takut belibet ngomongnya. Banyak yang hampir sama ya teman-teman. Boleh kita sama-sama berikan like yang terbanyak sebagai apresiasi diri kalian karena kalian orang-orang luar biasa yang mau menyadari apa yang sedang kita alami saat ini di dalam kondisi pribadi kita. Nah, saya setuju dengan teman-teman semua. Kalian udah sharing. Satu hal yang teman-teman, kenapa setiap saya bawain sesi, baik dibawa ke anak-anak, baik ke orang tua, saya selalu punya sesi sharing. Disitulah saya ingin ada antara dua pihak ya, jadi saling berbagi, tahu bagaimana persoalan apa yang terjadi dengan audiens kita gitu loh. Mereka punya problem apa. Nah, hari ini saya bersyukur teman-teman bisa ngejawab dengan luar biasanya. Applause buat kalian semua. Jadi, teman-teman, kenapa sih sering terjadi bahwa diri kita tuh sering pengen, yang kita sering bilang, aduh nggak pede nih, aduh nggak jago ngomong, pokoknya kalau depan kamera begitu saya udah rekam, saya nonton lagi, saya geli sama diri saya. Akhirnya saya delete, saya hapus, buang ke tong sampah kamera. Nah, teman-teman, sering yang kita tidak sadari bahwa kita sering mengalami yang namanya kita ingin selalu menjadi orang yang sempurna. Boleh sama-sama katakan perfect. Jadi kalau perfect ini kita udah tahu lah, segala sesuatu pokoknya nggak boleh ada kekurangan, nggak boleh ada celah-celah yang nggak bagus, semuanya bagus, mau yang sempurna. Inilah yang sering terjadi teman-teman, yang membuat kita jadi kurang percaya diri, yang sering merasa begitu, gak usah jauh-jauh ya, sedikit apalagi buat cewek-cewek, ini ngaku dosa ya, kalau kita mau foto aja kita sering, aduh nggak bagus nih, yang paling stres mungkin pacar atau suaminya, karena bingung nih, udah foto satu, angle-nya bagus, menurut istrinya atau pacarnya nggak bagus nih. Ulang lagi. Mungkin bisa tag berapa kali. Sama mungkin di luar sana orang artis dan sebagainya mau syuting aja butuh yang namanya perfect. Tapi hari ini teman-teman mungkin kita bukan sebagai seorang yang seperti selebgram dan sebagainya. Tapi itu nggak menjadikan kita untuk nggak percaya diri. Justru kita bukan butuh, yang utama adalah perfect atau sempurna. Tapi apa yang kita sadarin, kadang kita shock di saat kita diminta, oke, hari ini saya minta ya untuk Bapak Roni, silakan boleh berbagi. Nah, ini yang sering terjadi di saat kita meminta teman-teman live atau sharing, kita nggak pede lihat kamera, kita nggak pede untuk berdiri di depan panggung, kita merasa, tidak, kenapa harus saya? Kalau zaman sekolah dulu juga seperti itu ya teman-teman, aduh, jangan saya Bu, dia aja Bu, dia yang maju. Itu yang sering terjadi. Kalau
Kalau orang yang semangat, yang sanguin itu personality-nya adalah yang semangat. Jadi kalau disuruh apapun semangat. Nah, mungkin dia akan maju. Tapi kalau kita orang yang introvert, yang mungkinnya hanya flegmatik, yang kolerik, yang cuek-cuek pokoknya lah, yang melankolis, kita pasti akan merasa, aduh jangan saya Bu, dia aja Bu, lain kali Bu, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Akhirnya apa teman-teman? Kita menjadi diri yang grogi. Dikit-dikit gak percaya diri, dikit-dikit salah tingkah, merasa aduh kayaknya jangan saya deh, saya merasa saya kurang banget, saya nggak perfect nih, jangan saya yang di shoot deh, jangan saya yang harus perform deh, biar orang lain aja. Nah teman-teman, hari ini kalau saya mau bilang, itu semua karena kita tidak terbiasa. Boleh sama-sama kalian katakan tidak terbiasa. Yes, tidak terbiasa teman-teman. Kenapa? Kalau kita tiba-tiba selfie, tiba-tiba foto sendiri, apalagi kalau untuk kaum lelaki ya, kaum Adam ini disuruh selfie, pasti orang kaget. Apalagi kalau tiba-tiba selfie sendiri cowok terus di-post di caption. Mungkin ada yang masih single gitu atau yang belum punya pasangan, mungkin orang akan geli. Ini cowok apaan tiba-tiba selfie sendiri? Ya itu mungkin bukan karena dia kelainan teman-teman, tapi memang itulah pribadi dia yang suka mungkin selfie, kemana-mana foto, ambil pemandangan bagus, fenomena bagus, yaitu masing-masing orang. Nah, karena kita tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau di luar sana, di luar negeri, di mana negara barat, mungkin mereka udah terbiasa. Orang mau selfie, mau gaya apapun, di mana aja, orang nggak merasa terganggu. Jadi mungkin kita karena tidak terbiasa, makanya kita harus biasakanlah hal yang tidak biasa itu. Ya, jadi kalau saya berbagi kepada teman-teman ada 2 step. Nah, ini step yang pertama, bahwa biasakan hal yang tidak biasa. Hal yang tidak biasa seperti apa? Coba belajar mulai selfie. Kalau Anda misalnya jualan, kita nggak bahas soal jualan kita misalnya about network marketing ya, multi level produk. Tapi kita bahas tentang secara general. Mungkin ada yang jualan online dan sebagainya. Coba biasakan diri kita adalah personal brand diri kita. Posting diri kita, foto diri kita, lebih banyak ambil foto orang. Jadi orang nggak ngerti mana sih yang namanya Fitri ini, kok foto sama orangnya beda gitu. Maksudnya foto sama aslinya berbeda. Selama ini yang dia post itu apa gitu kan. Nah, biasakan hal yang tidak biasa ini dengan mulai sendiri selfie. Kalau misalnya hari ini Anda jualan produk, coba pakai produk sendiri di foto, selfie sendiri. Itu yang menjadikan Anda untuk terbiasa. Kalau awal misalnya banyak yang nanya kepada saya, aduh Fit, saya nggak percaya diri, foto sendiri, aduh saya udah usia berapa, saya harus selfie sendiri, rasanya gimana gitu. Suami saya bilang, apaan gitu ya. Nah, yang saya selalu ngajarin bahwa kepada setiap klien, student saya selalu bilang, it's about you, not about people. Bukan soal orang katakan diri kamu apa, tapi kamu yang tahu kapasitas diri kamu. Jadi foto aja nggak masalah. Mungkin awal nggak berani is okay. Kita bisa pelan-pelan mulai apa? Dari tangan dulu. Misalnya kita pegang handphone ini, kita foto aja. Misalnya ini handphone saya umpamakan sebagai barang ya. Jadi teman-teman foto aja bersama dengan tangan teman-teman sama barang yang Anda mau foto. Nah itu kan bisa buat orang tahu, oh itu Anda yang foto. Daripada kita kopas ya. Nah, teman-teman, kalau Anda lihat di depan layar ini, kira-kira Anda bisa menemukan saya di posisi mana? Ini adalah foto saya di 2000, ini waktu SMA kelas 2. Jadi sepertinya ini dari 2008, udah hampir 12 tahun. Kira-kira ada yang bisa menebak saya ada di posisi mana? Silakan Anda ketik-ketik. Yang lagi megang kamera ya, Bu? Yang Bukan pegang kamera. Kirain yang lagi fotoin. Bukan kok. Yang di foto layar. Nah, kalau misalnya teman-teman pasti kaget lah bedanya diri saya ya. Tolong ini jangan di-capture ya, jangan di-share. Jadi, teman-teman, saya adalah yang di posisi baju pink yang ada di sebelah seorang bapak yang pakai baju pink dengan baju kardigan luarannya warna biru langit. Nah, teman-teman nggak sadar ya muka saya before after. Bukan soal produk. Nah, teman-teman ini yang sering saya tayangkan kepada orang. Saya bukan mau menampilkan hebatnya diri saya seorang Fitri ini. Tapi saya mau mengatakan bahwa seorang diri saya yang dulu introvert, yang disuruh apa aja nggak berani. Kalau teman-teman tahu zaman dulu saya mau foto, saya paling nggak berani. Begitu teman-teman aja, yuk kita foto yuk. Dulu zaman BlackBerry ya foto.
Begitu udah foto, teman-teman saya nggak berani lihat foto saya. Teman saya bilang bagus, ya udah. Terus kalau saya mau lihat lagi, saya jadi geli sendiri. Saya bilang, hapus aja dong, jangan foto gitu. Terus teman-teman saya bingung, ini anak kenapa? Udah foto bagus, ya udah, kenapa mau dihapus gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Kalau direkam saya juga geli. Jadi dulu saya juga aktif di sosial, kegiatan di gereja. Saya sering pelayanan di mimbar, saya takut banget. Jadi nggak pernah maju. Dan kalau ada kegiatan yang misalnya ada yang candid gitu, aduh saya geli banget lihat sendiri, kok bisa ada orang yang foto saya kayak all out gitu ya, tanpa sadarin ada kamera. Nah hari ini teman-teman, saya mau berbagi bahwa cara agar berani tampil ala Fitrini ya. Jadi saya biasa disapa dengan Vico. Nah ini saya membawakan sebuah sesi terhadap orang tua yang saya bersyukur bahwa saya dipercayakan sama yang di atas, punya skill yang saya nggak mau pelit. Saya percaya dengan saya berbagi ini juga bisa memberikan dampak buat orang banyak. Nah ini adalah salah satu klien yang saya kenal, beliau memberikan kesempatan buat saya berbagi kepada tim-tim mereka. Jadi ini semua orang back office, dan mereka akhirnya punya satu kepercayaan diri ya. Nah teman-teman, apa yang saya pengen sampaikan bahwa yang harus kita lakukan adalah namanya praktis. Boleh sama-sama katakan praktis. Jadi praktis ini adalah latihan teman-teman. Latihan seperti apa sih Fit yang harus kita lakukan? Sering banget ini adalah PR yang sangat sulit teman-teman untuk dilakukan. Kalau saya pribadi ditanya, kok bisa seperti hari ini, bisa ngomong di depan panggung, bisa ngomong di depan kamera, ya itu bukan soal kehebatan diri saya, tapi karena praktis inilah yang menolong saya, yang membantu saya untuk bisa seperti hari ini. Nah, teman-teman yang saya mau kasih tips itu simple banget. Teman-teman gak usah pusingin apa kata orang, gak usah pusingin belajar yang sampai harus punya segalanya, harus punya kamera bagus, punya ruangan bagus, punya rumah bagus. Enggak, teman-teman. Tapi carilah suasana background. Misalnya seperti saya pakai aja background kamar yang bisa dipakai dengan gorden. Itu juga kreativitas kita gitu ya. Nah, teman-teman lakukan yang pertama adalah coba belajar untuk selfie. Belajar. Jadi nanti teman-teman ada PR-nya nih ya. PR-nya adalah kita akan lihat nih. Nanti Kotoni juga akan pantau nih ya. Yang udah ikut kira-kira siapa nih? Apakah sering posting selfie diri sendiri atau selfie foto tetangga? Salah. Ya, jadi selfie diri sendiri. Nggak harus soal selfie Anda dengan produk. Anda nggak harus soal selfie dengan bisnis. Tapi Anda bisa lakukan mulai selfie dengan keluarga Anda. Misalnya lagi di rumah, bersyukur misalnya hari ini bisa kumpul bareng keluarga, suami istri. Nah ini selfie lakukan. Itu juga sebagai suatu hal positif yang Anda bisa bagikan buat orang. Wah keren banget ya dengan sharingan Anda. Saya percaya banyak orang yang nonton dengan account Anda, timeline Anda, wall Anda. Pasti orang jadi merasa diberkati dengan apa yang Anda posting dengan hal positif. Nah yang kedua teman-teman, caption. Caption ini apa? Teman-teman kalau Anda sadari, Anda lihat kaum selebgram, kaum artis, kayak salah satu artis Bapak Ferry Salim ini. Nah beliau ini dulu anaknya juga di coaching public speaking ya di center kami. Jadi kalau buat beliau ini pede aja gitu loh, nggak peduli orang mau bilang, ih itu kok kumisnya belepotan, itu kacamatanya kok tebel banget. Nggak peduli, itu warnanya kok baju kemejanya sama blazernya nggak ngecas atau nggak tepat gitu kan. Dia nggak peduli. Justru dia nge-posting caption apa? Pepatah mengatakan waktu adalah uang. Berarti kalau pacar bilang kita nggak punya uang, berarti kalau pacar bilang kita nggak punya waktu buat dia, artinya itu kode. Nah, teman-teman tahu maksudnya ya. Sebenarnya dia buat simple caption yang sebenarnya orang akhirnya banyak komen, banyak tertawa, banyak merasa terhibur. Jadi teman-teman, dunia sekarang itu dunia yang nggak bisa terlalu ikut kayak struktur gitu. Ya maksudnya kita memang nggak melenceng dari luar kiri kanan, tapi kita juga harus kreatif melakukan caption. Jangan kita caption seperti membaca seperti kayak baca pidato di depan. Captionnya, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih karena telah hadir di account saya. Kan orang jadi merasa bosan ya. Maksudnya kondisi orang itu untuk melihat postingan kita, untuk lihat
selfie kita atau handphone video rekaman kita itu buat mereka penasaran, ini orang mau ngomong apa ya, ini orang tulis apa sih, pengen baca. Karena mungkin mereka di luar sana udah penat, pengen ngambil kesempatan ini buat ngebaca sesuatu yang buat mereka bisa guyon gitu loh. Itu penting ya teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman harus ingat yang namanya post. Post aja. Jangan satu caption teman-teman udah buat, aduh mikir semalaman, aduh mau tulis apa ya, aduh nanti tulis ini gimana ya, cocok nggak ya, terus doa dulu, aduh ini Tuhan cocok nggak usah teman-teman. Jadi langsung aja kalau begitu Anda mikir, kadang saya juga seperti itu teman-teman, begitu kepikiran apa langsung ngepost, ketik aja, nggak usah bahasa formal gitu, bahasa yang orang mengerti, yang gampang untuk dibaca orang, jadi langsung ngepost. Nah teman-teman juga ingat jangan pakai teks-teks yang membingungkan. Ada yang kalau zaman dulu BlackBerry, ada yang huruf A-nya kayak melengkung ke atas, ada yang kasih kode-kode gini, itu bingung, buat orang jadi terdistract, karena kalau otak kita itu lebih gampang itu terima gambar ya teman-teman. Karena otak kanan itu lebih bekerja adalah kenapa kita lebih gampang mengingat gambar warna daripada tulisan. Makanya teman-teman kalau caption itu nggak usah panjang-panjang, yang mudah dimengerti, dan buatlah gambar yang orang bisa imagine, berimajinasi. Oh ternyata gambarnya seperti ini. Oh iya saya ingat gambar yang logo Instagram itu kan yang ditulis apa yang lu post gitu, misalnya captionnya seperti itu, jadi orang ingat gitu loh, lebih ke gambarnya. Jadi buatlah gambar yang menarik, dan gambarnya jangan yang ngeblur, yang gampang gambarnya jelek-jelek, kurang-kurang gitu. Kalau bisa gambar yang maksimal gitu, standar lah, nggak harus perfect banget ya. Nah teman-teman, latihan yang kedua yang Fitri mau bagikan adalah bahwa kita juga bisa melakukan latihan seperti apa nih buat skrip. Kalau misalnya banyak teman-teman yang sering ngomong ke saya, bahkan student saya yang sering konsultasi, mereka sering bilang, aduh saya nggak bisa nih buat skrip. Kalau buat skrip itu ada opening, ada pertengahan konten isinya, dan closing. Lebih banyak adalah saya sering bolak-balik. Ayo, ngaku nih, siapa yang sering kalau udah ngomong diulangi lagi. Jadi kalau misalnya mau nanya, udah makan belum? Harusnya lanjut, oke, udah makan ya. Dia enggak, dia ulang lagi, udah makan belum? 2 menit kemudian tanya lagi, udah makan belum? Makanya teman-teman kenapa kalau anak-anak merasa nggak nyaman. Di saat kita sebagai orang tua, kita sering nanya hal yang berulang-ulang. Udah kerjakan PR belum? Udah selesai. 5 menit kemudian orang tua datang lagi ke anaknya. Udah kerjain PR belum? Akhirnya anak merasa, ih mama ngomong apaan sih? Capek tahu dengernya. Ya udah kan tadi udah ditanyain gitu. Jadi teman-teman, itulah yang sering kalau pengulangan ada di posisi yang mana yang harus kita tahu. Kita filter di posisi keadaan seperti apa yang kita harus dengan yang namanya pengulangan. Nah kalau misalnya teman-teman buat skrip singkat, jangan diulang-ulang. Usahakan alangkah baiknya adalah buat skrip singkat yang bisa dimengerti orang. Gunakan bahasa yang nyaman. Nyaman itu seperti apa? Yang gampang dimengerti, bahasa yang orang paham apa maksudnya. Kalau bisa misalnya mungkin Anda jago ngomong bahasa Jawa. Kalau bisa dicampur yang lebih sering hari-hari negara kita gunakan bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Boleh ditambah misalnya dengan bahasa Jawa tapi ada artinya sedikit. Artinya ini apa? Jadi orang bisa menarik perhatian ke sana. Nah, durasinya nggak usah banyak-banyak, teman-teman. Durasi Anda kalau misalnya cuma bisa 30 detik, is okay. Itu namanya awal yang baik. Jadi nggak mesti harus langsung 2 menit, 3 menit, 1 jam. Kalau misalnya teman-teman mau maksimal itu semenit, tidak apa-apa, 1 menit. Bayangkan Anda juga berada di keadaan yang nyata ya, teman-teman. Jadi sering banget kita itu kalau depan kamera, kita mau ngomong, kita pikirannya ngeblank, mikirnya kemana-mana. Kalau tiba-tiba di kamar lagi ngevideo, nge-record, tiba-tiba anak masuk, kita jadi kepikirannya udah campur. Lihat anak, matanya udah lari bukan ke depan kamera, tapi ke anak. Jadinya terganggu, distraction namanya. Nah teman-teman, jadi fokus, apapun gangguannya, itu hati-hati. Dan ini juga ada di dalam dunia public speaking, teman-teman ya. Jadi public speaking itu bukan soal hanya berdiri di depan panggung. Justru kalau kalian buka Zoom online, meeting dengan tim-tim, itu juga namanya public speaking. Karena kita berbicara secara online mungkin dengan orang banyak gitu. Nah itu juga penting. Jadi kita itu harus bisa hadapi yang namanya distraction, gangguan apapun. Mau tiba-tiba petir, mau tiba-tiba hujan, kita juga harus siap.
record video ini. Jadi yang sering terjadi begitu ada gangguan kita langsung stop, cut, tunggu dulu, ulang lagi. Nah, itu yang sering terjadi. Dan yang terakhir, teman-teman, ceritalah pengalaman atau hal yang Anda kuasai. Yang sering terjadi adalah kita itu rekam video, kita nggak tahu, kita nggak punya tujuan, goal gitu ya. Sama halnya hari ini kalau Anda misalnya mau jemput anak Anda di tempat kursus les. Anda udah tahu dong jalan menuju ke sana. Nggak mungkin Anda masih bingung, saya mau kemana ya? Oh, gimana jalannya? Kecuali awal pertama kali datang. Tapi kalau udah sering kebiasaan dilakukan terus-menerus, pasti Anda udah ingat gitu ya. Nah, makanya Anda harus lakukan cerita hal yang Anda kuasai. Misal hari ini mau record deh 1 menit video, saya mau cerita tentang bagaimana pengalaman saya, kenapa saya bisa menjadi pembisnis hari ini. Kenapa hari ini saya bisa menjadi seorang leader? Kenapa hari ini saya bisa menjadi orang tua bagi anak-anak saya? Kenapa hari ini saya bisa nikah dan sebagainya? It's okay. Teman-teman bisa pakai topik apapun. Yang penting ingat kalau buat kalian yang pemula, kalian masih kesusahan misal seperti ini yang ngomong di depan kamera udah biasa, nggak ada koma, nggak ada titik, atau yang nggak ada udah terbiasa. Nah, itu nggak masalah. Teman-teman nggak buat skrip, teman-teman ingat di sini, is okay. Yang penting ingat adalah poin-poinnya. Tapi kalau Anda pemula, Anda wajib buat skrip dulu. Apa yang mau diucapin? Jadi buat aja poin-poinnya teman-teman. Tidak perlu mengarang indah kayak, oke, jadi Bapak Ibu saya mau membawakan sesi, nggak usah seperti itu. Itu justru yang membuat kita jadi hafal mati. Ingat, hafal mati itu tidak baik ya. Yang sering terjadi di zaman sekolah, saya yakin mungkin dari Anda juga ngalamin zaman sekolah bahwa yang diajarin selalu hafal mati. Justru bukan itu. Jadi ambil poin apa yang ingin disampaikan, message apa yang pengen kita sampaikan melalui kamera handphone kita, video ini supaya orang nangkap. Jadi orang merasa, wah saya tertarik dengan video ini, luar biasa banget ya. Jadi itu luar biasa banget buat teman-teman semua. Jadi ini adalah 2 langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama tadi Anda bisa lakukan dengan selfie. Jadi Anda sering buat caption, di post. Yang kedua mulai dengan buat script dan record pakai video. Nah, ini. Jadi teman-teman, record video itu teman-teman bisa sih cari kayak alat-alat yang budgetnya standar, gak usah budget mahal-mahal kayak mungkin seorang fotografer yang punya tripod yang mahal, yang jutaan, yang gimbalnya yang mahal-mahal, jutaan. Tidak perlu teman-teman. Teman-teman bisa pakai, kalau saya sekarang buat video, saya sering pakai apa? Penyangga yang bisa dipakai untuk lihat nonton. Nah, justru tadi saya juga di-sharing di grup para komunitas pembisnis, mereka ada yang pakai DIY, do it yourself. Jadi penyangganya keren banget, teman-teman. Itu terbuat dari bahan yang murah banget. Jadi luar biasa banget ya dengan kondisi pandemik gini orang semakin kreatif gitu. Nah, teman-teman, ini yang Fitri mau katakan bahwa seringlah bercermin. Bercermin ini kalau buat cewek-cewek mungkin sering bercermin itu untuk lihat, aduh muka saya ada jerawat gak ya? Aduh muka saya ada pori-pori kebuka, komedo nggak? Coba hari ini ubah. Setiap Anda sudah bangun, Anda mau beraktivitas, sebelum Anda melakukan apapun, teman-teman, cobalah bercermin di depan cermin kamar Anda dan lihat diri Anda di depan cermin itu dan dalam hati katakan, hari ini saya Fitrini pasti bisa memberikan dampak yang luar biasa dan saya akan bisa percaya diri. Nah, teman-teman hanya simpel doang sih, nggak usah mikir buat ngomong bahasa yang bagus, yang dibuat seperti apa gitu. Cukup bilang hari ini saya Fitrini, saya percaya hari ini mungkin ngomong tentang bisnisnya. Hari ini saya Fitrini, saya percaya melalui bisnis saya akan bisa memberikan dampak yang positif buat orang. Itu bisa Anda lakukan dengan senyuman, teman-teman. Ingat, senyuman itu sebenarnya nggak mahal, teman-teman. Tapi karena kita sering sulit untuk lakukan, muka kita, ingat ya, sebenarnya bahasa tubuh itu ada, teman-teman. Kalau mau dibahas lagi panjang lebar. Jadi sebenarnya kita itu punya bahasa tubuh. Orang bisa menilai Anda dari tingkah laku Anda, gerakan mimik wajah Anda. Jadi teman-teman, walaupun Anda kenal atau tidak, Anda sedang live misalnya, Anda sedang rekam video, yang nonton mungkin Anda nggak kenal. Anda lihat view-nya, oh ini siapa, nggak kenal, tiba-tiba ada yang follow, ada yang add, misalnya nggak kenal. Tapi justru kenapa mereka mau add dan follow? Karena mereka merasa trusted kepada Anda, merasa sharingan Anda itu positif banget, sehingga mereka semakin hari pengen belajar gitu ya.
Nah, teman-teman, yang harus Anda lakukan adalah bercermin dengan senyuman. Senyum aja sama siapapun, bukan senyum yang seperti istilahnya orang gila ya, kemana-mana, senyum, tertawa, hahaha. No, tapi senyum, ketemu orang biasakan dengan senyuman. Kadang ini yang tersulit dilakukan. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak lihat, lu siapa, gua siapa gitu. Terus kita belajar senyum. Itu mungkin buat orang perasaannya jauh lebih berbeda ya. Nah, kalau teman-teman sadar tadi foto tadi berbeda banget sama hari ini, bahwa selalu berani selfie dan record video. Mulailah dari selfie dulu, baru Anda record video. Kalau Anda mau dua-dua barengan, silakan. Tapi jangan jadikan beban teman-teman ya. Jangan jadikan beban, aduh kok belajar ngerekam sejak pandemik ini saya jadi stres, saya nggak bisa ketemu orang secara offline, saya harus secara dunia maya. Itu nggak masalah teman-teman. Jadi kalau Anda masih belum berani, Anda bisa pakai voice call dulu atau voice note, baru mulai dari suara dulu. Latihan suara, jadi suara itu ada voice naik turunnya gitu. Terus juga Anda bisa belajar selfie, baru Anda rekam. Nah, dari foto ini teman-teman, saya mengajari anak-anak untuk bisa punya percaya diri. Ini juga adalah anak-anak, kalau di sebelah foto ya anak-anak itu adalah ngajari mereka asa otak kanan, otak kiri anak. Kalau foto di sebelah kanan itu adalah dari orang-orang dewasa. Teman-teman, salah satu di dalamnya ada ibu-ibu usia 60-an yang masih belajar public speaking. Saya sering nanya, apa yang mendorong Anda belajar public speaking? Jawabannya adalah, saya ingin bisa percaya diri, karena dia punya bisnis. Jadi dia pengen bisa memberikan dampak juga dalam kehidupan dia. Luar biasa ya. Itu yang membuat saya hari ini, saya termotivasi untuk membantu banyak orang. Ya memang saya nggak bisa mengubah seseorang teman-teman. Tapi dari sini menggerakkan saya untuk berbagi terus, meyakinkan orang bahwa kamu itu luar biasa loh, kamu itu unik loh. Kita itu diciptakan dengan spesialnya. Gak ada manusia yang bodoh, gak ada manusia yang gak percaya diri. Hanya kita perlu berlatih, yang saya tadi katakan, praktis. Nah, hari ini saya bisa nyaman dengan mereka, mereka bisa percaya dengan saya, dengan usia saya mungkin masih muda. Mereka udah lebih dewasa, tapi mereka mau percayakan diri mereka untuk belajar bareng. Itulah luar biasanya teman-teman. Makanya Anda harus latihan terus-menerus upgrade diri Anda. Kalau Anda nggak action, selalu belajar juga sama aja, nol ya. Dan hari ini kenapa saya bisa percaya diri itu, karena setiap minggunya saya sering bawain sesi anak-anak dan sesi orang tua. Makanya dari sana saya melatih diri saya. Bahkan tadi saya juga sempat cerita ke Kotoni, aduh kok ini the first time loh, aku belum pernah kayak nge-Zoom live, bawain session yang live begini. Dan sedikit ada nervous. Tapi yang saya lakukan adalah teman-teman, saya lakukan tadi exercise sedikit di belakang. Jadi sebelum dimulai saya exercise dan itu membuat saya jadi nyaman. Dan sekarang udah keringatan ya, luar biasa sih. Jadi itu benar-benar pengalaman buat kita belajar. Makanya kita butuh namanya latihan, praktis. Nah, how to do? Simple teman-teman, how to do. Yang sering nanya, gimana lakuin, gimana ya coach, gimana ya fit? Aku selalu katakan bahwa action. Ini yang juga saya belajar dari banyak mentor, leader juga, yang sering saya belajar juga dari seorang Kotoni yang selalu juga belajar berbagi, mengatakan bahwa action. Kalau kita banyak belajar ilmu kita masuk ke otak kita, tapi kita nggak pernah action, itu sama aja bohong. Nah, hari ini teman-teman ingat sebuah coach yang katakan, kalau Anda mau jago dalam sesuatu hal, Anda praktekkan itu. Dengan Anda memberikan informasi atau Anda mempraktekkan kepada orang lain, membawakannya kepada orang lain, sebenarnya itu adalah exercise, latihan. Karena Anda sedang mencoba melakukannya dan Anda mempraktekkannya kepada orang lain, dan itu terjadi gitu. Tapi kalau Anda udah dapat ilmu, Anda nggak praktekkan, Anda cuma diam, nonton, ya sama aja. Justru dengan sebaliknya Anda praktek, itu menjadikan Anda jadi belajar bahwa lebih bagus itu otak itu ya, lebih cepat menerima teman-teman, bahwa kita mempraktekkannya, bukan soal hafal mati. Tapi dengan kita praktek, kita lakukan, itu yang membuat kita dari hal yang tidak biasa menjadi kebiasaan setiap hari. Nah, kalau teman-teman sering nanya, aduh nanti kalau kata orang gimana Fit? Aduh dia selalu bilang, aduh caption saya, postingan saya jelek. Banyak ya teman-teman, saya merasa kenapa kita lebih sibuk like-nya orang banyak, komen orang yang banyak, atau hal-hal yang negatif yang lebih banyak. Hari ini saya belajar menjadi diri saya, menjadi Fitrini yang lebih positif, punya mindset yang positif, karena saya berkumpul dengan orang-orang positif. Nah hari ini sering orang ngejatuhin, apalagi saya posisi anak muda.
Halah, anak muda mau kerja apa? Dulu saya pernah kerja di dunia perbankan, pernah menjadi marketing, saya sempat dibilang, aduh ngapain sih jualan kayak kamu punya side job, kamu jualan produk-produk kayak MLM gini misalnya. Lebih bagus kamu fokus di kerja main job kamu ini, kerja utama kamu. Ngapain sih kamu kerja begituan, mana bisa dan sebagainya. Justru di saat posisi saya sebagai anak milenial, teman-teman saya lebih down. Karena saya merasa kok banyak sih hal yang di saat saya pengen lakuin, orang malah bukan mendukung, malah menjatuhkan. Tapi saya bersyukur di saat saya menginjakkan kaki saya masuk di dunia motivator, di dunia public speaking, bahkan di kota besar, saya jadi melihat banyak orang-orang yang dikasih sama yang di atas, itu mengelilingi saya untuk selalu menyemangati. Rasanya pengen nangis sih cerita ini ya teman-teman. Jadi kayak itu yang memotivasi saya untuk saya belajar tentang foto di depan ini teman-teman, bahwa tidak dengar, tidak melihat, dan tidak ngomong. Maksudnya adalah kita itu enggak dengar bukan berarti kita menjadi orang yang pembangkang, tapi tidak dengar hal-hal yang negatif. Kalau ada yang positif, kita boleh terima, kita boleh dengar, dan kita boleh praktekkan. Tapi kalau ada hal yang negatif, kita buang jauh-jauh teman-teman. Dan yang kedua adalah tidak melihat teman-teman. Tidak melihat ini adalah kita tidak melihat apa yang orang mau katakan. Aduh Fitri itu kok nggak bisa sih. Aduh Fit, lu kok jualan ini, lu mana bisa jual ini, lu mana bisa punya bisnis, lu mana bisa jadi orang kaya, lu mana bisa ini, bla bla bla. Hari ini teman-teman, kenapa kalau banyak kalangan selebgram orang, kalau teman-teman tahu beberapa tahun lalu banyak anak muda, banyak artis-artis Korea yang bunuh diri. Kenapa? Karena lebih banyak dengar ngomongan orang-orang netizen yang bilang, aduh lu apaan, lu artis gimana dan sebagainya. Itu yang membuat orang jadi down. Ingat, di bawah pikiran alam bawah sadar kita, ini yang sering membuat kita, kalau kita selalu masukin hal-hal negatif, itu yang membuat kita tertekan, dan akhirnya kenapa orang bisa stres dan sakit. Jadi teman-teman, pasanglah kacamata kuda Anda untuk tidak melihat apapun yang orang katakan. Akun itu kan akun saya, video-video saya, handphone saya. Jadi saya mau share apapun selagi saya tidak berhubungan dengan ras, suku, apapun yang tidak menjatuhkan orang, why not? I do it, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tidak ngomong. Tidak ngomongnya adalah di saat orang bilang, aduh Fit, lu kok bego? Aduh Fit, lu kok nggak bisa begini? Aduh Fit, lu ngapain kerjaan begini? Itu apaan bisnisnya? Nah, tidak usah kita ngomong, itu adalah melawan, teman-teman. Kita tidak perlu, apaan sih lu ngomong apa? Justru itu yang menjadi satu sikap tindakan yang nggak baik buat kita. Ini saya juga belajar teman-teman mengendalikan emosi, kesabaran. Saya juga belajar untuk bisa menghandle, karena saya tahu emosi itu yang paling susah untuk dihandle ya buat kita semua pastinya. Dikit-dikit dipancing apapun kita langsung pengen ngomong, pengen ini. Itulah makanya kenapa kadang bisa terjadi peraduan mulut yang membuat akhirnya postingan negatif muncul, yang membuat kita makin down, dan itulah yang sering kita merasa, aduh saya pengen ngelawan. Tapi hari ini belajar teman-teman, tidak untuk dengar, tidak untuk lihat, dan tidak untuk ngomong. Kalau itu yang bisa menjatuhkan kita. Setuju ya teman-teman? Nah, teman-teman, yang saya selalu bilang adalah practice time. Punyalah waktu untuk latihan. Walaupun mungkin Anda sebenarnya kalau mau belajar depan kamera ini mirip kayak public speaking. Tapi public speaking itu sebenarnya lebih punya level tinggi. Karena kalau Anda cuma hari ini dengan kamera, ini masih mending. Karena Anda cuma lihat kamera diri Anda, nggak lihat apa ekspresi orang ngomongin Anda dan sebagainya. Kalau Anda belum ngomong di stage, mungkin yang sering bawain sesi-sesi, itu benar-benar, aduh apa ya nanti mereka lihat saya gimana, ngomong apa ya gitu. Nah teman-teman, kalau Anda tahu, practice time itu penting banget. Tidak peduli Anda mau dimanapun. Anda mau lagi masak, silakan latihan. Anda mau misalnya mau lagi di toilet mandi misalnya, ya silakan sambil belajar, ngomong dulu skripnya. Nah nanti baru setelah itu Anda bisa mulai, oke, saya mulai record, saya mulai praktekin gitu. Nah kalau misalnya Anda nggak pede dengan Anda lihat diri sendiri, coba minta keluarga Anda, di rumah ada anak, ada suami, ada orang-orang keluarga lah. Nah ajak mereka untuk berpartisipasi, ajarin misalnya yuk sama-sama yuk, misalnya ini sebenarnya aktivitas yang bagus juga antara hubungan anak dan orang tua. Jadi teman-teman bisa lakuinnya, yuk ngajarin mereka juga untuk belajar punya percaya diri, ngomong di depan. Banyak kan saya lihat anak-anak kalau ditanya punya cita-cita apa, pengen jadi YouTuber, coach, pengen jadi MC, pengen jadi seorang pembisnis. Tapi sering banget anak kita itu nggak diarahin, makanya mereka bingung, mereka harus gimana.
Makanya akhirnya mereka udah mau tamat SMA, mereka mau kuliah, mereka bingung. Aduh, mau ngambil jurusan apa? Ya udahlah, yang penting kamu kuliah, kerja sama orang udah cukup. Itulah mindset yang sering terjadi. Maka itu yang mengubah saya. Kalau zaman dulu orang tua selalu begini, saya berani keluar dari zona itu, teman-teman. Inilah yang membuat saya berani, yaitu practice time, practice make perfect. Praktis, dan praktis. Latihan terus-menerus. Kalau salah, nggak apa-apa, teman-teman. Dan yang selalu harus ingat adalah teman-teman review. Misalnya teman-teman udah rekam, teman-teman udah buat video jeda 1 menit. Nah, teman-teman stop, teman-teman review dulu, lihat, oh, saya lihat bagus gak ya cara ngomong saya? Oh, di tengah ini kurang ya semangat saya. Jadi teman-teman, tindakan bahasa tubuh tangan ini juga penting di dalam kamera. Teman-teman kalau sering ngomong hanya tegak seperti ini, seperti foto 3x4, itu juga orang bosen. Jadi kayak, selamat siang teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video saya. Itu bosen teman-teman. Justru kita harus ada sedikit ekspresi. Senyum, kalau misalnya kita bilang semangat teman-teman, ini juga gerakan harus ada. Jangan kita ngomong semangat, tangan kita hanya gini, semangat. Beda ya teman-teman dibanding semangat teman-teman semua. Nah teman-teman kemudian kalau bisa teman-teman juga jangan sering menggunakan bahasa tubuh. Boleh menggunakan tapi ada batasnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah yang bahaya juga, ingat teman-teman, orang bisa menilai kita kalau kita lagi nervous itu kelihatan dari gerakan tangan, gerakan tubuh. Ada yang goyang. Jadi teman-teman hari ini saya mau berbagi tentang ini sebenarnya sedang nervous. Nah teman-teman santai aja, relax. Jadi anggapan Anda benar-benar ngomong di dunia nyata seperti yang tadi saya bilang. Ngomong sedang berhadapan dengan orang-orang di depan Anda itu adalah ada orang gitu. Jadi bukan hanya soal kamera. Nah, teman-teman bisa pakai tangan seperti ini, taruh di dada. Kalau misalnya sudah mulai keseringan bergerak, Anda bisa jeda dulu. Baru Anda mulai lagi gitu ngobrol. Nah, teman-teman kalau Anda ngomong sesuatu intonasi yang tinggi, Anda ingat juga gerakan Anda, semangat Anda itu berpengaruh ya. Selalu review teman-teman. Dan saya sering membawakan sesi itu, saya suka rekam. Jadi di belakang itu walaupun nggak ada orang yang bisa bantuin saya rekam, kalau saya jadi speaker, pembicara, saya selalu rekam di belakang, saya pakai sendiri punya tripod. Saya mau rekam, begitu selesai bawa sesi, saya pulang ke rumah, saya istirahat, saya buka lagi, saya lihat video ini. Oh, hari ini, minggu ini saya bawainnya seperti ini. Minggu depan saya harus ubah lagi di mana. Akhirnya saya rekam terus teman-teman. Sampai kadang handphone itu mau berapa memori nggak cukup karena banyak rekaman video. Dan hari ini saya lebih suka itu rekam video dibanding saya disuruh ketik-ketik. Rasanya kalau ketik-ketik itu, aduh mikirin ya. Jadi kalau saya lebih suka ngerekam video itu, lebih masuk. Jadi kayak seperti sekarang ya teman-teman, kalau saya rekam video, saya nggak mikir lagi, aduh mau ngomong apa habis ini. Terus teman-teman juga ingat kurangi yang namanya pakai kata itu bahaya. Karena orang jadi bosen. Misalnya kayak Anda mau bawain video, ada yang terlalu tegang. Santai aja teman-teman. Anda bayangkan sedang Anda benar-benar nge-live nyata dengan orang di depan Anda. Dan Anda juga harus ingat yang tadi saya bilang kata-kata harus ada jeda, dan ingat juga itu bahwa seperti ini. Kita sering ngomong, jadi teman-teman, saya rasa, nah kalau kalian sebagai seorang leader, saya sebagai seorang pembawa acara, atau kalian sebagai narasumber, hati-hati. Orang sedang tertarik, wah saya penasaran nih, pengen denger nih, siapa nih pembicaranya. Tapi kalau kita lebih sering, oke teman-teman, perkenalkan Fitri ini, hari ini saya mau bawakan, ini jadi distraction, gangguan. Yang nonton jadi merasa kok banyakan jadi nggak dapat message apa yang Anda sampaikan. Nah, itu penting ya. Jadi latihan lah. Kalau Anda mau ngomong mendingan saya ajarin sedikit tips bahwa kasih jeda, diam aja. Tapi jangan kelihatan Anda sedang berpikir. Ada orang yang jeda dia udah ngeblank, lupa, dia lah kayak berpikir seperti ini. Tidak. Jadi selamat pagi buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya hari ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen. Kalau misalnya teman-teman udah lupa, teman-teman bisa tenang dulu sambil tersenyum. Jadi teman-teman hari ini kita akan membawakan sesi mengenai apa bla 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 seperti itu ya. Nah, just do your best teman-teman. Ayo katakan kepada diri Anda sendiri, just do your best, just do my best. Jadi bukan soal orang katakan apapun, tapi lakukanlah yang terbaik dengan kemampuan kapasitas yang sudah diberikannya di atas buat setiap pribadi kita. Dan ingat, ini kalau Anda nonton YouTube, Anda nonton video, ini sering yang terulang. Mau ulang lagi enggak? Repetition. Ini yang penting. Teman-teman, satu
kalimat yang Anda harus ingat bahwa ini yang mengingatkan saya bahwa repetition create mastery. Saya belajar dari mentor saya saat saya menjadi seorang coach, ini yang selalu ingat, repetition create mastery. Kalau nggak ada pengulangan itu nggak bisa menjadikan kita menjadi begitu luar biasanya. Menjadi orang yang lebih dahsyat lagi hari ini. Nah, makanya teman-teman ini yang sering sulit banget buat kita. Kalau secara Anda dengar lagu, Anda gampang tinggal klik repetition, diulang. Tapi kalau misalnya pribadi kita mempraktekkan segala sesuatu, diulang rasanya, aduh udah bosan ya, aduh udah capek ya. Nah, kalau teman-teman mau caranya yang paling gampang, teman-teman repetition-nya adalah pengulangan dengan ubah, kreatif sedikit. Mungkin di topik pertama video ini Anda udah buat tentang misalnya bagaimana hidup sehat. Topik yang kedua ganti misalnya dengan tentang bagaimana hal positif yang Anda belajar tentang kehidupan Anda. Saya percaya jauh lebih gampang Anda cerita kehidupan tentang hidup nyata Anda dibanding cerita orang lain ya. Nah, latihan terus teman-teman. Latihan. Yang tadi saya bilang review. Nggak cocok, ulang lagi, rekam lagi yang lebih bagus. Jadi pertama video buat aja 1 menit. Misal kalau teman-teman pemula 30 detik is okay. Mulailah dengan apa? Perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Fitrini. Saya berasal dari Kota Pematang Siantar. Hari ini saya sebagai seorang public speaking coach dan saya juga sebagai entrepreneur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bisa menjadikan video yang berdampak buat kalian. Dan jangan lupa untuk kalian like, kalian bagikan ya, supaya kita boleh mengenal lebih dekat lagi. Terima kasih. Nah, seperti itu aja udah bisa teman-teman. Dan Anda baru nanti the next video Anda lanjut dengan cerita lain lagi. Ya. Jadi, just be yourself. Mulai hari ini ingat selalu bercermin, selalu berikan tersenyum yang terbaik dan lakukan katakan just be myself. Tidak peduli apa yang orang katakan, tidak peduli apa yang orang ngucapin, kita dengar tidak peduli. Kita yang penting tiga hal yang tadi saya katakan, tidak usah kita dengar, tidak usah kita lihat, dan tidak usah ngomong kalau yang nggak penting. Yang penting yang positif kita bisa terima, yang positif kita boleh berikan feedback yang baik, dan kita boleh melihat yang positif juga. Jadi teman-teman semangat buat kalian selalu lakukan yang terbaik, percaya pada diri Anda karena saya percaya setiap orang punya skill untuk meningkatkan percaya diri. Jadi kalau hari ini Anda bilang Anda introvert itu nggak mengubah kemungkinan Anda bisa berubah menjadi seorang extrovert ya. Jadi semoga sharingan hari ini bermanfaat buat kalian semua. Saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang mau sama-sama belajar. Hari ini bukan saya menceritakan diri saya seorang Fitrini yang hebat, tapi saya mau meyakinkan buat teman-teman setiap saya berbagi, saya mau meyakinkan orang-orang yang setiap hari menonton yang bersama dengan saya bahwa kalian juga orang-orang luar biasa yang bisa seperti saya hari ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga sharingan hari ini bermanfaat buat kalian dan kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, dalam bisnis kalian, dalam keluarga kalian, dalam hal apapun yang bisa memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekitar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ko Tony. Luar biasa Fitri. Kita berikan applause yang luar biasa. Like. Lupa saya pikir saya lagi meeting Zoom ya. Coach Fitri, Coach Fit Chow itu share screen-nya udah boleh di close dulu sebentar. Yes. Apa? Oh. Di stop dulu share-nya. Saya kembalikan dulu ya. Hari aku stop. Oke, di sip. Nah, mantap. Saya sampai keringatan. Keren banget. Thank you banget Coach Fitri atas sharingannya. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman, Anda yang sudah menonton videonya tadi ya, ingat tuh tadi 2 poin yang pentingnya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau belajar berani berbicara di depan kamera, ya 1, latihan selfie. Nah, cuman kalau latihan selfie, saya yakin teman-teman udah inilah ya, maksudnya ini caranya gimana biar bisa kita bagi 2 ya? Iya, kemarin juga pada Zoom meeting bisa 2 gini ya kok. Iya, kalau di Zoom meeting bisa 2. Gak apa-apa deh, ntar kita tes lagi. Ntar kita buat lagi sesi yang lebih belajarnya lebih dalam lagi. Siap. Nah, jadi kan pertama-tama itu tuh, apa namanya, belajar latihan selfie tuh. Nah, tapi masih banyak sebenarnya jujur kalau tanya banyak yang belum tentu berani selfie sih sampai hari ini. Apalagi kayak mungkin ya saya nggak tahu. Tapi yang banyak saya hadapi adalah orang jarang banyak yang hadapin selfie itu masih kayak kaum orang tua masih ada banyak yang takut.
Aduh, nanti kelihatan gak sih jerawat saya? Oke. Ya, ya, ya. Tapi kalau di MC kayaknya sih udah pada ini apa namanya? Udah Udah biasa. udah pada gape ya kalau selfie ya. Cepet gitu kan ya. Jadi latihan yang satu kayaknya udah banyak yang lewatin tuh. Tinggal apa Itu buat namanya? pemula lah. Iya, tinggal mereka mulai belajar bikin skrip, ya kan, kemudian di-record, nah, audio, video. Nah, teman-teman bisa belajar hal itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya kok. Iya. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalkan bukan nanti ya, sekarang ya. Sekarang kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita buka ruang pertanyaan. Ya, mungkin kita akan sekitar 20 menit ya. Iya. Ya Coach Fitri ya. Sampai jam 9.15 aja kali biar tidak terlalu malam. Nah, teman-teman bagi ada teman-teman yang mau bertanya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Jadi nanti Coach Fitri akan membantu untuk menjawab dan membantu Anda untuk bisa lebih berani lagi berbicara di depan kamera. Nanyanya tentang berbicara di depan kamera ya. Jangan nanyanya nanti malah Coach usianya berapa? Nggak perlu itu ya. Tanyanya tentang bagaimana cara berani itu kamera. Habis ini paling kok ada yang FB Messenger enggak. Oh, Kan live-nya di Facebooknya Ko Tony ya. Ya, entar kan kita tag ya kan, kita tag Ya ampun. Wah. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, kita sharing-sharing aja sih, sharing santai. Nih, ada pertanyaan satu Coach dari Ibu Desilia Fortuna. Ya, saya kan introvert ya. Terus gimana caranya supaya lebih berani depan kamera atau lebih berani membuat video singkat? Oke, silakan Coach. Oke, nah buat Bu Desi, pertanyaannya ini sering banget dialami banyak orang. Yang satu saya mau nanya, kalau misalnya kita ngomong berdua sama orang, kita ngomong misalnya nggak di depan layar, kita ngomong berdua, ketemu sama temen berdua aja, ngopi atau di rumah kongko-kongko kalau istilahnya ya orang Sumatera. Nah, kira-kira Anda bakal ngobrol nggak? Pasti akan ada celotehan banyak yang Anda keluarin. Setuju nggak sih Bu Desi? Pasti akan ngobrol, aduh kau tahu nggak sih, dan sebagainya. Nah, salah satu yang pernah dialami oleh satu klien saya juga seorang parents, beliau ingin belajar karena mau bawain produk beliau untuk bisa presentasi karena beliau bekerja sama dengan luar negeri ya. Jadi logonya dia pakai luar negeri dan beliau ngomong secara dua mata dengan saya, beliau itu ngomong sampai ngoceh, saya hanya terdiam. Oke, tahu nggak sih Coach Fitri, saya gini. Oke, setelah itu saya bilang, oke Ibu, saya memberikan kesempatan buat Ibu, kebetulan di ruang meeting dia itu ada stage. Saya bilang, oke silakan Anda boleh bangkit berdiri, Anda berdiri di stage, coba Anda ngobrol, perkenalkan nama Anda, usia Anda, latar belakang Anda apa. Nah, saat begitu saya bilang, saya akan rekam video ya. Begitu saya bilang 3, 2, 1, Ibu itu tahu apa yang terjadi. Beliau hening dan diam sejenak. Dan beliau bingung. Terus akhirnya beliau lanjut nama saya. Setelah itu saya udah stop. Dan dia bilang, wah Coach saya tadi ngapain ya? Kok saya nggak bisa ngomong? Padahal kalau tadi saya ngomong berdua sama orang, saya bisa loh. Saya jago banget ngomong. Nah itulah yang saya bilang, kalau mau ditanya introvert, ini Ko Tony juga introvert. Kalau yang teman-teman dengar sharingan kita live kemarin itu chit-chat, beliau juga cerita beliau introvert. Gimana kok kalau introvert? Kalau buat aku sih introvert itu nggak ada yang bilang maksudnya kayak ngejudgement ya. Kalau kamu udah introvert ya udahlah pasrah sama keadaan. Mungkin itu karena yang apa yang terbawa ke pikiran Anda. Kalau orang bilang kamu introvert, udah introvert gitu. Kalau misalnya pertama Anda belum berani buat video, yang tadi saya bilang pemula, selfie aja dulu. Kalau misalnya nggak berani selfie bareng anak. Nah, berdua. Jadi nggak merasa sendiri. Gitu. Itu bisa pelan-pelan. Nah, nanti kalau misalnya udah video, Anda bisa coba ajak anak Anda atau keluarga Anda untuk videoin mereka dulu. Baru Anda mulai ikut cimplung ke dalam. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Ko Tony. Introvert terproses saya ya. Terproses saya berarti kan. Ya kalau misalkan untuk lebih berani ya tadi kerjakan latihan yang diajarkan, latihan selfie sama latihan bikin skrip ya narasi dan kemudian Bu Desi bisa berlatih rekam.
Jadi Nggak kalau usah misalkan lama-lama sih sebenarnya Bu Desi, cukup aja 30 detik. Coba aja dulu misalnya perkenalkan, halo nama saya. Nah kalau misalnya teman-teman satu lagi tipsnya, kalau Anda belum berani untuk di depan kamera handphone, coba Anda berdiri di depan cermin yang tadi saya bilang, ngobrol aja, halo nama saya Fitrini. Ya udah latihan seperti itu dulu kan. Nah saya biasa kalau ngajarin anak-anak untuk berani ngomong di depan, ya seperti itu. Coba kamu lihat diri sendiri ngobrol gitu. Dan itu bisa melatih mereka sih. yes, betul. Yang penting adalah begitu direkam, diposting. Ya, kalau enggak jangan dihapus ya kayak saya. Habis itu saya curi-curi, saya buka galeri, saya delete. Itu kadang-kadang tuh udah apa? Ini based on pengalaman ya. Maksudnya tuh kalau misalnya ketika habis syuting terus merasa kurang bagus segala macam akhirnya tidak diposting. Nah, itu biasanya akan membuat sebuah kebiasaan bahwa oh ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Iya, Perfeksionis is sulit. Ya, sulit. perfeksionis is Difficult. sulit. Kalau kata Coach Rio, Cesario Rekliksen, bahwa dia pernah bahas satu materi dah, simplicity is the apa gitu. Jadi ya kita make it simple aja. Kalau memang udah jadi upload. Nanti kita akan belajar pelan-pelan kok. Ya, Pokoknya mantap. jangan dengar, jangan lihat, jangan dengar ngomongan orang deh. Jadi nggak Yes. berani. Nih ada lagi pertanyaan nih, Bu Coach Fitri. Aduh tadi apa tuh? Udah keangkat lagi ke atas. Ya banyak yang keangkat. Tadi Bu Desi, setelah ada Bu Desi. Ini yang kebaca aja deh ya. Tema yang cocok untuk pemula yang belum closing. Belum closing apa nih? Aduh. Tadi habis Bu Desi ada lagi deh kayaknya. Bentar. Oke. Oh, ini tadi Ko Tony pertanyaannya apa? Sorry. Cara membuat tema yang tepat. Banyak dari teman-teman tadi ada beberapa yang pertanyaan sudah naik ke atas ya. Itu bagaimana mereka membuat tema yang menarik gitu ataupun judul konten yang menarik. Gitu. Oke. Bagaimana mendapatkan tema yang menarik itu, Coach Fitri? Nah, teman-teman, saya juga belajar sih. Maksudnya saya sering lihat, maksudnya kita nggak salah, sama ya kayak kita menduplikasikan sesuatu yang positif. Justru kita belajar dari orang-orang atau senior yang udah. Nah, ini bukan berarti kita kayak istilah bahasanya itu plagiat, bukan plagiator yang mencuri punya orang. Tapi kita bisa jadi just be myself yang tadi saya bilang, just be yourself, bahwa kalian boleh lihat bagaimana cara pembawaan orang. Misalnya sering aja daripada Anda nge-stalkers tetangga atau stalkers yang kayak nggak penting, misal, wah ini apaan, kok dia ini misalnya ada tetangga dan sebagai teman-teman kayak, oh kok dia makin jago, nggak usah lihat ke sana karena itu habisin waktu. Itu juga jadi remind buat saya. Nah yang hari ini saya belajar bahwa saya sering nge-search orang-orang yang kayak sebagai seorang mentor, sebagai seorang narasumber, saya belajar dari mereka. Jadi kita nge-search, lihat, oh cara dia bawa ternyata ini. Jadi kita itu kayak belajar menganalisa orang sih. Jadi udah menganalisa, kita nggak harus, kalau istilahnya kita amati boleh, bukan berarti kita harus perfect seperti mereka. Justru kita bisa, oh ikutin aja cara dia pelan. Awalnya itu gimana sih, mulai dari pertama dulu, kita harus ngapain, baru next step-nya seperti apa gitu sih. Gak usah topiknya yang berat-berat ya, maksudnya hari ini orang kalau lihat sosial media itu kenapa sih, menurut saya sih zaman sekarang udah zaman orang banyak istilah maaf, stress out, mereka itu butuh hiburan, bener ya. Nah, justru kita bisa sharing hal yang positif. Janganlah cerita seperti hal-hal negatif. Kamu tahu nggak sih kalau kamu begini-begini, nggak usah. Tapi kita sharing aja tentang misalnya hari ini berbagilah hal positif. I think kayak yang dibuat sekarang lomba-lomba gitu itu juga bagus kan. Jadi kita sharing hal-hal positif. Oke, mantul. Coach, ini ada pertanyaan nih, Coach. Apa? Kasih tips buat caption biar orang tertarik lihat postingan kita. Itu nyambung nggak ya sama kita punya materi ya? Ya nggak apa-apa lah. Kalau Coach, gimana Coach? Oh, yang tadi karena caption itu ya. Nah, Ya. yang saya bilang adalah kalau teman-teman, saya percaya setiap orang punya skill-nya. Ada yang mungkin jago pantun, ada yang jago bisa puisi. Nah, kan bisa aja kan caption itu nggak mesti Anda tulis, teman-teman misalnya foto selfie Anda lagi misalnya foto bareng itu Menara Eiffel di Paris gitu. Nggak mesti harus berhubungan gitu loh. Eiffel Maksudnya atau Eiffel, Coach? Eiffel. Kalau Menara Eiffel ada ya.
Ada. Itu di Siantar kok, enggak salah. Itu pohon terbesar. Makasih ya Kak Tony. Iya. Kelepotan kalau orang Sumatera. Nah, kalau misalnya kayak kalian sering foto-foto selfie, candid, itu justru bagus menurut saya. Jadi kita bisa buat captionnya apa? Misalnya kata-kata quotes motivasi. Maksudnya kita nggak mesti copy paste. Kalau teman-teman pengen copy paste juga boleh. Jadi begitu tulis misalnya never give up because life never apa gitu kan. Misal Anda dapat dari Jack Ma lah, dari Pak Tung lah gitu. Nah, Anda tulis aja di bawah captionnya itu dari mereka. Jadi kalau orang lihat pun kita nggak merasa kayak orang ngomong, ih ini orang kan ngambil punya orang. Kita juga maksudnya itu kan punya hak orang. Tapi kita kan setidaknya kita udah tulis bahwa kita ngambil punya orang gitu. Itu nggak masalah. Nah, kalau misal teman-teman punya apa ya, kalau saya punya motivasi diri sendiri, punya kalimat, ya saya pakai punya saya sendiri gitu loh. Nah itu kan bisa berbagi buat orang. Jadi di saat orang lihat foto Anda bagus, Anda juga lihat captionnya, wah ini buat saya jadi kayak semangat lagi ya. Di saat saya lihat postingan Kotoni bilang jangan menyerah sama kehidupan karena kesempatan itu selalu ada, misalnya seperti itu. Kan di saat itu saya mungkin lagi down, saya lagi punya kondisi yang nggak tahu mau ngapain, tapi begitu saya baca caption postingan Kotoni, saya jadi semangat gitu loh. Dibanding misalnya Kotoni ngepost, nyebelin sih ini tetangga mobilnya nyerempet atau apa gitu, itu kan jadi kayak apaan sih kok ngeganggu lagi kan, saya udah nge-stress out kok nambah lagi hal-hal negatif gitu. Ini jadi dinetralin nih Coach Fitri. Udah diangkat, kok ini jadi netral. Aduh. Tadi ada yang nanya. Belajar bahasa Indonesia yang baik loh kok. Sejak 2 tahun di Jakarta, saya jadi bahasa Indonesia yang baik. Kalau Tony datang ke Sumatera, dengar aja bahasanya. Belebas, naik Honda. Iya, semua motor Honda ya. Iya. Ditabrak kereta belum tentu mati di Sumatera. Nanti Tony nanya, Fit datang naik apa? Naik kereta. Wah, ngeri banget bisa bawa kereta. Coach, ini tadi ada nanya Coach. Ini dia nanya tips. Bagaimana menghadapi atau tipsnya bagaimana kalau misalnya lagi kondisi live atau rekaman terus tiba-tiba merasa grogi atau gugup. Nah, bagaimana supaya tidak terlihat rasa grogi dan rasa gugupnya? Oke. Jadi kalau misalnya itu yang sering terjadi, kalau sampai hari ini seperti posisi saya juga bisa kadang udah record video, saya masih bisa nge-cut, stop sendiri. Tapi kalau live memang susah. Nah teman-teman ikutin aja alurnya. Jadi kayak tadi saya bilang jeda. Misalnya ekspresi Anda sedang lihat di depan kamera, tiba-tiba Anda lupa ngeblank, Anda bisa mulai gerakin seperti pegang tangan Anda. Ini kan seperti kayak penyemangat juga kan. Jadi bukan seperti kayak Anda bergerak-gerak asal-asalan yang buat kalian supaya orang nggak kelihatan. Justru Anda bisa jeda sambil pegang tangan lipat seperti ini dan Anda jeda sejenak sambil tersenyum, Anda lanjutkan lagi. Jadi Bapak Ibu hari ini teman-teman semua saya mau berbagi. Misalnya lupa dengan apapun, Anda bisa jeda gitu. Jangan kayak yang sering terjadi di kamera, sorry salah ulang lagi, itu yang sering terjadi kan. Jadi kita nggak usah sorry salah. Nah itu nggak perlu, jadi lanjutin aja. Kalau misalnya saya sering salah, misalnya saya mau bilang apa ya, contohnya kita sering sih kayak ngomong berinteraksi, misalnya berinteraksi berhubungan dengan apa gitu kan. Nah saya sering akhirnya saya ulang lagi gitu, diulang. Jadi itu kayak mengingatkan lagi buat ke audiens gitu. Jadi nggak mesti kita sorry salah gitu. Oke, thank you Coach. Nah siapa ini Coach? Ada pertanyaan dari Via Coach. Terkadang kan kalau kita lagi bicara tiba-tiba di tengah jadi belepotan, refleks melet-melet gitu. Yang apa? Mungkin Melet-melet gitu itu sampai kita show-nya sendiri. siapa kok? Itu salah gak sih kakak katanya gitu. Kalau tiba-tiba belepotan ngomong gitu, apa yang perlu dilakukan tipsnya? Kalau melet-melet itu seperti gini ya, salah gitu, bibirnya gini gak sih? Ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Kalau misalnya ini juga yang bukan hanya dalam kamera ya, kadang orang bawain sesi di panggung juga sering terjadi kan. Yang misalnya goyangin bibirnya, digaruk-garuk. Nah itu Tony. Maksudnya sering yang terjadi ya sama ya kayak tadi ditanyain ya, termelet-melet. I think kayak kita itu jangan langsung bilang, sebenarnya itu bisa sedikit jadi hiburan sih. Kalau misalnya kita lihat para selegrap atau artis kan ada yang sengaja kan dimelet-meletin gitu. Tapi dia lanjutin gitu loh. Nggak kelihatan ini orang kayak
kok nggak bisa bawain sih, kok kayak ada yang salah. Justru dia sengaja meletin buat menarik dulu audiensnya untuk tertawa gitu kan. Akhirnya dia lanjut gitu loh. Jadi kalau misalnya udah termelet ya gitu lanjutin, misalnya mau ngomong apa, tapi ekspresinya jangan kayak kita ngegugup lagi gitu loh. Kalau kayak gitu kan itu ketahuan kayak kita itu bener-bener kayak malu, kita bener-bener salah gitu. Jadi Gitu. cuek aja ya lanjutannya, Ya. lanjutin aja coach ya. Iya, Kecuali barusannya kalau tadi mau teman-teman udah ngomongin jago edit apa? video, ya yang bisa dibuang silakan di-cut. Tapi kalau nggak bisa ya let it go gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya di aplikasi video juga bisa di-cut segala macam. Ya, Nah, jadi cuman kalau setahu saya sih kalau untuk video yang kali ini nih coach ya, yang nggak challenge bisa. apa video challenge kita itu nggak boleh di-cut, nggak boleh diedit Oh, ya. ya udah Karena nggak kan apa-apa. kita audionya tuh live kan. Ya udah nggak apa-apa kok. Ntar buat yang nonton jadi semangat kan. Jadi mungkin Anda bisa dikenal sebagai satu ciri khas. Kenapa? Misal orang kenal Anda, berarti kan ciri khasnya adalah Anda melet-melet. Kacau. Loh iya kan? Maksudnya Bisa, dari hal bisa, yang kita bisa. mikir negatif. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih coach. Menurut Coach Fitri, apakah ada istilah tidak fotogenik atau semua orang bisa menjadi fotogenik di depan kamera karena sering latihan? Itu kadang bikin tidak pede juga soalnya. Tolong dijawab ya. Fotogenik. Saya juga nggak makan foto sih. Kalau istilah bahasa Sumatera, nggak makan foto itu mungkin sama kayak tadi yang ditanyain ya, fotogenik itu kayak kalau kelihatan di foto bagus, aslinya enggak ya. Benar nggak sih? Iya bener. Justru I think kalau aku juga sama ya, teman-teman, aku bilang aku juga nggak fotogenik, bahwa di foto itu nggak bener-bener bagus. Jadi kadang ini bukan ngomong sombong ya, justru aku merasa bersyukur ya, wah diciptain sama yang di atas. Kalau secara nyatanya saya, I think aku lebih suka lihat diri saya yang nyata gitu. Jadi beda banget sama yang foto. Dan aku nggak pernah pakai kamera yang kalau orang bilang foto beauty and the beast, salah, beauty plus, nggak pernah pakai yang edit sih. Jadi aku apa adanya aja sih nge-post, karena orang juga ya kita boleh edit misalnya mungkin karena kondisi fotonya lagi, misalnya fotonya nggak bagus. Kotoni kayaknya suaranya mute. Ya, Aku memang saya masih mute. aku kira Kotoni lagi ngeledek, jadi kok di mute, kenapa ini? Nah, maksudnya adalah bahwa kayak tadi yang saya bilang, teman-teman nggak usah peduli sih, maksudnya dengan Anda jenik dan aslinya nggak bagus. Justru aku merasa lebih bagus dong kalau foto asli kalian bagus, berarti begitu orang kenal sama kamu, ih beda ya sama di foto ya, orang yang asli lebih keren gitu. Jadi tetap aja posting. Kalau Anda pengen nambah-nambah di filter dikit, diedit ya silakan. Tapi jangan bener-bener 100%-nya dong sampai sempurna, itu tai lalat yang aslinya ada dihilangin. Nah itu kan bahaya. Jadi orang kayak merasa, oh selama ini oke, jenis kelaminnya asli nggak ya, khawatirnya kan. Jadi seperti Mata itu. kanan pindahin mata kiri gitu ya. Nah, Di switch gitu. telinga gitu. Telinga pindah ke hidung, hidung pindah ke mata, mata pindah ke telinga ya. Iya, gitu. Semoga terjawab sih. Siap. Tadi ada yang sedikit ke skip Coach Fitri. Jadi ada pertanyaan. Biasanya kalau foto selfie kan separuh badan tuh, ya kan, setengah badan ke atas. Nah kalau misalkan bikin video, kadang-kadang kan butuh yang hampir full atau juga kan jadinya kan terlihat lebih maksudnya lebih banyak lah bagian tubuh kita yang tersyuting seperti itu. Nah, ada yang nanya katanya gini, takut terjadi yang namanya physical bullying. Distancing. Bukan physical distancing, apa sih namanya? Apa bullying sih? Body shaming gitu. Okay. Takutnya dikatainnya gendut lah, apalah segala macam. Itu kalau Coach Fitri gimana tuh Coach? Di rolling aja sih lemaknya. Enggak. Di rolling ya. Ya pakai magic stick gitu ya. Iya. Magic stick Kalau milioner. misalnya aku sih, buat aku maksudnya kalau kalian mau lihat ya teman-teman, banyak orang selebgram. Sebenarnya selebgram itu enggak menandakan bahwa dengan poster tubuh yang ideal, yang kurus, yang langsing, yang justru bisa jadi selebgram. Kalau teman-teman kenal banyak apa sih yang penyiar radio juga yang sering terkenal yang suka ngelawak, apa ya namanya, dari G itu pokoknya lah. Aku nggak tahu itu dari kota Jakarta. Hah? Apa kok? Tuh, Kotoni hilang. Jadi maksudnya
teman-teman, buat saya bahwa kita nggak usah terlalu stress out dengan kondisi fisik sih. Saya percaya ya kita udah berusaha. Mungkin dengan kondisi fisik saya yang hari ini dikasih kelebihan ya. Kita bukan maksudnya mendadak oh diri saya gemuk itu jelek. Teman-teman kalau sadarin dulu foto asli saya waktu saya sekolah, saya nggak seperti ini kurus. Makanya orang kenal saya sekarang kaget sih. Ini Fitri ini ya kok bisa kurus ya. Kalau dulu itu mau jujuran, waktu saya kecil SD saya nggak pernah yang pakai rok, saya nggak pernah jadi cewek feminim, saya nggak pernah pakai kayak ala-ala stylish cewek. Jadi kalau mami saya itu lebih stres adalah mikir setiap Imlek itu ya udahlah beli baju kaos oblong sama celana ponggol, celana betis. Jadi setiap hari aku pakai seperti itu. Nah akhirnya itu yang menyadari saya bahwa memang kalau kayak kita mau ngerekam sesuatu dan sebagainya, memang fisik pasti orang lihat. Tapi jangan jadiin beban. Kita bisa pelan-pelan. Mungkin setengah badan. Kalau Anda merasa dengan Anda berdiri ini postur yang di bagian bawah pinggang itu kurang baik, ya udah setengah badan seperti ini. Dan caranya adalah kamera juga jangan terlalu dekat seperti ini. Nah ini kelihatan wajahnya gede kan. Jadi berarti kita bisa kasih standar dengan kondisi layar kita bisa kasih jarak dengan wajah kita, jadi ini nggak kelihatan dong, oh kelihatan besar banget gitu. Nah itu kan juga bisa membantu. Jadi yang aku bilang adalah just be yourself, tidak mikir bahwa orang bilang aduh saya gemuk dan sebagainya. Siapa yang bisa menilai bahwa dengan kondisi uniknya diri kita itu juga bisa memberikan dampak buat orang kan secara positif. Cakep, bener sekali Coach. Jadi gitu, just be yourself, just be ourselves, the best of ourselves gitu ya Coach ya. Yang penting kan kita pede aja ya. Toh selama ini juga apa ya, ini sharing sedikit aja sih, selama memang banyak konten juga kita asik, selama konten kita itu memang dibutuhkan oleh orang, selama apa yang kita sampaikan itu mengena di hati orang, mereka nggak peduli kok bentuk tubuh kita seperti apa. Ya kalau misalnya memang orang memikirkan tentang fisik, gimana tentang Nick Vujicic, ya nanti Anda bisa search tuh di Google tuh. Orang yang tidak punya lengan, tidak punya kaki, tapi dia tetap bisa berbagi dan menginspirasi. Dan banyak juga kayak misalnya nih, contoh yang paling tepat nih kalau misalnya kita ngomong tentang yang bentuk tubuh yang lebih besar dari saya gitu ya. Lebih besar dari saya. Itu ada yang namanya situ kan, Oprah Winfrey. Oh iya. Oprah Winfrey gimana? Cewek ya. Itu Gimana ceritanya tidak... bagus banget. Apa? Bagus cerita pengalaman hidupnya, bagus banget. Yes, pengalaman hidupnya bagus. Bagaimana dia membawakan talk show-nya itu bagus sekali. Bagaimana dia memperlakukan guest-nya itu bagus sekali. Sehingga even though Oprah Winfrey begitu ya, orang tetap bahkan kalau mau dibilang kok kayak saya lihat percaya dirinya luar biasa ya, maksudnya kondisi dia bukan hanya kayak Tony bilang about fisiknya, tapi kalau misalnya dibilang maaf kita bukan bahas soal misalnya ras, tapi kalau orang lihat kan posisi kondisinya beda kan, maksudnya dengan kita masih kelihatan dong, oh ini kelihatan orientalnya gitu dan sebagainya. Tapi itu nggak buat dia jadi kayak ngedown kan, orang mau ngomong apa. Justru sharingan dia setiap siaran dia itu selalu buat motivasi buat orang. Wah pengen denger deh cerita dia bagus, siapapun guest yang dia undang selalu bagus gitu. Yap, betul. Gitu. Jadi meskipun yang penting bikin narasinya, skripnya yang bener gitu ya. Terus Anda latihan cara bawainnya. Jangan main sindiran. Kalau mau nge-rap juga boleh. Buat video sambil nge-rap. Kalau misalnya jago musik kan boleh nge-rap kan? Boleh. Terus tadi sambil aku main kepikiran, gitar gitu ya, main ukulele gitu kan. Nah, boleh juga ya. Aku kepikiran tadi satu apa ya? Aduh. Hari harusnya lagi ingat sih waktu ngobrol Oprah itu. Apa tuh? Oh, nah, sebenarnya kalau buat teman-teman yang kalau misalnya saya lihat teman saya ya, salah satu dulu teman bareng satu coach, beliau juga udah sekarang balik ke kampungnya sendiri. Nah, yang sering saya lihat sekarang yang dia lakukan kok dia orangnya percaya diri, tapi dia sebelum punya skill jadi seorang coach public speaking, dia sering ngerekam suara, terus dia pakai postingan video berjalan, tapi suara backsound-nya backsound dia. Nah, itu kan juga boleh, maksudnya itu kan juga boleh gitu loh buat teman-teman yang mungkin masih kurang untuk percaya dirinya. Tapi aku nggak sarani buat teman-teman terus-menerus di dalam zona itu. Karena itu yang buat kita jadi zona nyaman yang nggak berani untuk keluar gitu.
Jadi kalau pemula kita boleh bareng, misalnya taruh aja foto kita senyum, baru itu awalnya, terus kita buat isi-isinya dengan suara background. Nah pelan-pelan the next video kita udah mulai pakai ngomong kita gitu loh. Kalau misalnya belum berani lihat video, ya udah teman-teman minta keluarga rekemin, tapi teman-teman yang pakai background gitu. Tapi orangnya ada nyata. Jadi anggapan kamu nggak lihat kamera, kamu sedang merenung dan kamu sedang membaca apa yang kamu buat skripnya. Oh, Gitu. sinematik gitu ya, coach ya. Iya. Weh. Loh, kan bisa juga kan kok. Jadi maksudnya kita bisa lah memakai kondisi apapun, nggak alasan jadi kayak, aduh saya nggak bisa percaya diri dan sebagainya gitu. Karena dulu aku juga bukan orang yang suka di depan kamera atau apalagi di depan panggung gitu. Soalnya ini teman-teman juga perlu menyadari ya, bahwa kenapa kita kan mengadakan video challenge gini, supaya gini, ke depan itu kan semuanya masih running, semuanya pasti masuknya ke online gitu. Nah, teman-teman juga kan perlu untuk mulai memimpin tim, mulai mengembangkan tim secara online, mulai meeting secara online. Nah, Anda yang saat ini menonton, para leader-leader besar, ya, silakan Anda ajak tim Anda atau inspirasi mereka untuk membuat video-video challenge seperti ini, supaya apa? Supaya mereka terlatih. Karena jika tidak, maka ke depan mungkin ya Anda yang setiap hari pagi siang malam 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 Anda akan mimpin tim secara online, secara online video seperti itu. Ya, that's why makanya acara yang kita bikin tuh, kita adakan tuh biar Anda bisa mencetak jenderal-jenderal baru lagi di bawah jaringan Anda yang piawai berbicara depan kamera. That's why makanya saya undang juga Coach Fitri ini hari ini untuk hadir buat apa? Buat belajar bagi sama kita nih. Oh, begini caranya. Ya kan? Supaya apa? Perkembangan tuh ada. Oh, mantap. Gitu. Ada pertanyaan lain lagi gak nih ya? Ada pertanyaan lain lagi kah? Banyak kayaknya, ada yang terskip, aku keputus lagi. Udah sih, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaannya. Masih ada pertanyaan nggak guys? Saya akan tunggu sekitar 20 detik dari sekarang. Karena di Facebook itu dia delay sekitar 20-25 detik ya. Tapi intinya sih kok praktek sih. Kalau misalnya banyak teman-teman, aku bilang hari ini aku berbagi itu bukan soal untuk melihat bahwa seorang Fitri yang jago ngomong. Kalau dulu aku juga yang tadi aku bilang sih, pada saat aku bawain aku lebih jago kandang. Kalau itu aku lebih berani ngomong kayak di depan sama mama, sama keluarga. Tapi kalau udah hadapin orang luar, aku lagi kayak gak berani. Bahkan aku itu dulu orangnya pemalu banget. Kalau misalnya ke rumah teman, aku bakal nggak enakan. Dan kalau dulu zamannya aku sering ikut aktivitas di kegiatan di sekolah atau apapun, misalnya ada meeting, lagi ada sesi makan, aku nggak pernah makan, saking aku malunya. Nah itu yang sering terjadi. Tapi hari ini makanya banyak guru-guru aku juga kaget, kok kamu bisa jadi seperti ini ya. Aku belajar sih. Dulu di saat aku sebagai seorang coach, mau gak mau aku harus selalu di panggung. Itu yang membuat aku jadi kayak, aduh harus aku, kalau nggak ada siapa gitu. Dan aku dikasih tanggung jawab besar, aku harus berdiri di depan panggung. Dan yang lebih stress out malah zamannya dulu aku itu, kok aku harus di saat aku ngomong, message yang aku sampaikan harus ada yang beli. Dan nggak boleh tidak ada yang beli, itu parah kan. Maksudnya kalau aku nggak, itu berarti aku nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik sama orang. Justru itu challenge-nya lebih gede sih. Nah itu yang membuat aku jadi belajar sih hari ini, lebih jadi seneng buat ngerekam diri, nge-sharing, walaupun mungkin kita belum jadi artis terkenal, tapi ini bisa aku bagikan kayak jadi semangat buat orang. Kayak orang jadi, oh iya ya, benar juga ya yang aku alami. Jadi kayak kita nggak merasa sendiri bahwa apa yang orang alami kita juga pasti alami gitu. Cakep, Coach. Ada yang mau nanya? Ada sih satu coach pertanyaan, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu sedikit dulu nih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Atin ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa buat Anda nanti yang ingin ikutan kelas, bukan kelas ya, VSN Motivation Challenge ya, VSN Video Motivation Challenge, Anda bisa menghubungi upline Anda yang belajar di TFT, Training for Trainer-nya VSN, untuk menanyakan, upline, leaderku, cintaku, cantikku, kakakku, mbakku, ibuku, gitu ya, nenekku. Ini ada balon-balon lagi nggak? Nggak usah jalan. Nah, tanya mereka aja, bagaimana caranya membuat sebuah konten materi.
gitu ya. Intinya kayak tadi Coach Viti sudah sampaikan di awal-awal, ada openingnya, ada isinya, ada closingnya. Nah itu teman-teman siapin opening, siapin isi, siapin closing. Cuman 3 menit doang kok ngomongnya, teman-teman pasti bisa. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari ini Coach, dari Bu Atin Coach yang bertanya bahwa bagaimana caranya menghilangkan AE ketika membuat video. Silakan Coach. Sebenarnya masih banyak sih Bu Atin yang kalau kalian sadari teman-teman kita nggak maksudnya mencari kesalahan orang ya. Nah kalau Anda lihat sebagai banyak motivator pembicara walaupun mereka yang punya jam terbang udah ribuan kali, ratusan kali itu juga membuat mereka kadang harus preparation dan latihan bahkan mereka juga masih bisa sempat ngomong karena saking mereka nervous. Karena kenapa challenge setiap session itu bagus buat Anda ikutin. Misalnya Anda diundang, saya bilang ambil setiap kesempatan. Kenapa? Sebelum saya lanjut ke EA ya. Jadi kalau kalian dipercayakan oleh leader atau oleh siapapun untuk kalian mengisi sebuah session, acara, ambil kesempatan itu. Tidak untuk tunggu kayak tadi yang saya bilang tidak tunggu untuk perfect dulu, sempurna. Kalau mau tunggu seperfect sempurna ya nggak akan jadi apa-apa. Justru kenapa banyak pembicara, banyak orang yang berani ambil kesempatan itu. Gak peduli deh nanti EA-nya keluar atau enggak. Yang penting mereka lakukan dulu. Nah itu seiring waktu, di saat kita membawakan sesi, itu bisa terkurangi. Dulu saya juga sering bawain EA. Nah saya juga belajar untuk klub pertumbuhan pengembangan diri di dalam dunia public speaking juga. Ini yang certified dari luar negeri. Jadi ini adalah klub, sekarang kita nggak bisa ketemu lagi, kita justru online. Nah ini juga ngajarin bahwa lebih detail. Kalau misalnya aku ngajarin public speaking yang standar, itu nggak ada lebih detailnya, perhatiin EA ya. Tapi yang ini perhatiin bahasa yang tidak bermanfaat. Teman-teman pernah dengar bahasa atau kata yang tidak bermanfaat atau kata acuan yang tidak bermanfaat. Contohnya kayak kita sering bilang, nah loh Bapak Ibu, jadi loh kita harus begini loh. Itu akan dianggap bahwa banyak kata lo yang berapa Anda ucapkan, bukan hanya EA. Jadi saya belajar sih, kalau misalnya Bapak Ibu sering kita pakai bahasa Indonesia, yang kurang benar, ini justru ngajarin benar, baik dan benar. Jadi kayak kita bilang, oke lah, saya sering menggunakan oke lah Bapak Ibu, justru saya diajari bahwa oke lah itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau mau pakai adalah, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai lagi, saya akan membuat video. Jadi harus pakai kata baiklah, bukan oke loh, nah loh. Jadi kalau misal EA itu bisa teman-teman, kalau pengalaman saya juga pernah sering pakai EA, hari ini berkurang. Begitu lihat rekaman video itu udah tahu mau ngomong apa. Itu juga dulu awal saya sering pakai skrip dulu. Udah skrip, saya mikir saya bukan tipikal orang yang suka belajar iya, tapi kalau mau nulis lagi aduh jadi kayak hafal mati saya susah gitu ya. Akhirnya saya ingat poinnya di otak saya gitu. Oh, saya mau ngomong apa habis ini. Itu sendiri keluar karena ekspresi kita setiap hari latihan itu udah terbiasa. Dan kalau EA itu di saat teman-teman udah mau keluarin, tahan jeda. Tapi jangan kelihatan diam seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lupa, bingung, jadi hari ini buat teman-teman saya, buat tim saya mau sharing tentang bagaimana pentingnya kita bisa percaya diri di depan kamera. Nah, kalau teman-teman udah lupa lagi, jeda dulu. Atau ajukan pertanyaan dulu aja. Dari kalian boleh saya tahu siapa yang udah terbiasa sering memegang handphone kamera dengan cara merekam. Nah, itu sambil kita nanyakan, sebenarnya itu kasih waktu buat kita mikir lagi dong. Baru kita bisa lanjutin lagi. Seperti itu sih. Siap, thank you Coach, mantap. Jadi Mantap. ada nah lo kan nah lo Nah, gitu kan. iya. Ya. Makanya itu video sih kok sebenarnya saya rasa kita itu jangan terlalu formalitas sih. Kita boleh lihat kondisi kalau misalnya memang kita bawain sesi seperti kita meeting dengan klien, kita meeting sama dengan bos, CEO, ya memang kita harus formal. Tapi ada cara bagaimana kita bisa menyemangatin, bisa membuat message tersampaikan. Jangan kita bawanya terlalu formal seperti ya, jadi hari ini, bayangin kalau Anda di posisi seperti itu, apa yang Anda rasakan? Anda pasti ngantuk kan? Makanya kalau sesi-sesi seminar atau apapun, bawain pembicara, cara bawanya pembicara itu kan diperhatiin juga gitu. Lebih banyak aktivitas. Oke. Coach, ini pertanyaan terakhir nih ya. Dari Yuhan.
Halo Coach Fitri, Yuhan mau tanya nih. Yuhan setiap kali mau praktek untuk rekam video online. Pertanyaannya emang gitu ya kok, atau cara Koko membaca? Oh, ini cara saya melatih intonasi. Iya. Saya aja latihan intonasi terus kan. Oke. Nah, Intonasi ya. live review produk, Yuhan gagal terus. Ujung-ujungnya jadi nggak jadi live atau rekam videonya. Nah, gimana sih caranya untuk awal untuk prakteknya? Thank you, yo. Tadi, sorry kok, masalah dia apa sehingga sulit untuk berhenti merekam? Gagal, iya, nggak disampaikan sih, cuma bilang gagal terus. Iya, maksudnya kita kan harus mungkin bisa ketik lagi buat dia gagal yang dalam hal apa yang dia anggap gagal, kan masing-masing orang beda ya. Menurut aku atau ke Tony, gagal itu dalam segi seperti apa gitu. Ya, ini dia baru tepuk tangan doang nih. Dipikir udah dibaca, udah kelar. Belum, Yuhan, kita belum paham pertanyaannya. Gagalnya kenapa? Ya. Saya belum jawab ya Pak Yuhan, jadi jangan tepuk tangan Ibu dulu. Ibu Yuhan. Oh, Ibu Yuhan, maaf. Iya. Nah, sambil menunggu ketikan dari Bu Yuhan lagi, teman-teman ya. Jadi, ke depan, yang namanya video challenge ini adalah awal permulaan. Ya, ke depan teman-teman juga bisa mulai berbagi di grup meetingnya teman-teman. Jadi ketika nanti sama upline-nya Anda tandem berdua sharing, nggak usah lama-lama dulu, mungkin sekitar 10 menit 15 menit gantian sama upline ya kan, gonta-ganti. Kalau yang masih single jangan berdua sih kok, bahaya. Maksudnya? Apalagi lawan jenis. Enggak, maksud apanya nih? Enggak, kan maksudnya kok Tony boleh mulai misalnya nge-zoom atau video bareng. Maksudnya yang aku nangkap. Zoom meeting pas lagi Zoom iya. meeting. Kalau Jadi, Zoom meeting Zoom ya meeting masih rame-rame berdua. nih. Mulai ikutan ngomong gitu. Mana tahu ada yang Zoom meeting cuma berdua loh kok. Misalnya. Oh iya. Ya itu kalau memang suka sama suka ya kan, pilihan masing-masing ya udah gede. Intermezzo. Iya. Yuhan gimana Ci Yuhan? Ada tadi pertanyaannya kita masih belum jelas gagalnya kenapa. Gitu. Jadi teman-teman bisa mulai ambil bagian. Tapi keren ya kok. Apa? Thank you banget buat idenya VSN tentang lomba ini sih. Jadi jauh sebelumnya aku udah sering buat video motivasi begini sih. Cuma nggak terlalu menyoloknya, khawatirnya orang kaget kan, kayak motivasinya terlalu memotivate. Karena satu lagi teman-teman kalau buat motivasi mungkin buat hal-hal positif yang bisa menggerakkan orang yang dari diri mereka. Maksudnya kalau misalnya motivasi itu beda ya sama dengan yang misalnya hal positif. Kalau motivate kan nggak semua orang bisa termotivasi dengan diri kita, karena mereka kan termotivasinya itu karena mulai dari dirinya sendiri bukan orang lain gitu. Cakep. Ini abis ini juri-jurinya VSN itu bakal kelimpungan mereka ya. Karena videonya tuh bakal masuk banyak banget dan mereka perlu mensortir semuanya dan mereka semua bilang, ih gila videonya bagus-bagus semua, nih siapa yang kita pilih nih. Jangan lupa pilih saya ya, Cila. Jangan lupa pilih saya. Loh, kok ini kan seperti audisi Indonesian Idol dong. Jadi iya, betul, saya harus mempromosiin diri dong. Jangan lupa teman-teman semua ketik Rex pasti kirim ke. Oh enggak, gini kali ya, kalau untuk Ciuhan kan aku nggak tahu nih kenapa beliau tidak menuliskan lagi ya. Mungkin berdasarkan kira-kira ya. Kira-kira maksudnya mungkin apa ya? Mungkin direkam dulu baru sharing atau gimana. Kalau kalau ini saya mulai kasih duluan nih. Nanti Coach Fitri silakan tambahkan. Mungkin alangkah baiknya jika Bu Yuhan nanti ketika live atau review produk gagal terus kan ya, ujungnya nggak jadi live. Mungkin maksudnya gini kali ya kok, dia baik nge-live atau record, sering udah sampai pertengahan dia merasa, aduh ada yang salah, nggak sesuai, akhirnya dia langsung ngepotong loh gitu. Jadi potong udah deh, saya finish saja atau saya udah stop gitu. Bisa jadi. Nah itu gimana tipsnya Coach? Kalau misalnya awal pemula sih saya bilang tidak masalah, karena maksudnya setiap orang juga nggak ada yang langsung berhasil kan. Memulai segala sesuatu pasti butuh proses, nggak ada yang langsung bisa jadi cemplung instan langsung jadi. Nah kalau misalnya seperti kejadian itu Bu Yohan, pertama-tama boleh lakuin sering kayak udah cut, stop udah.
Tapi next video usahakan pasti kita perbaiki dong. Misalnya kita udah tahu kesalahan kita. Masa setiap kali kita mengulangi hal yang salah lagi. Kadang kalau kita jadi orang tua kita juga greget kan. Misalnya kayak ke anak, aduh kok salah lagi sih, kamu bisa nggak sih kerjain ini kok salah ini terus gitu. Tapi I think pikiran alam bawah sadar kita, pikiran kita manusia juga pasti akan remind dong. Begitu saya udah pernah kecemplung dalam satu kesalahan, saya nggak akan ambil lagi atau akan jatuh lagi dong, kecuali memang tanpa sengaja. Justru itu yang menjadikan saya pembelajaran bahwa oke, sampai di sini nggak apa-apa, saya nggak menyerah, tapi saya coba lagi, buat lagi yang baru, dan lanjutin gitu. Nah kalau misalnya udah merasa itu gagal dalam hal apa? Karena saya percaya itu kan video kita sendiri. Kalau kita mau perfect ya pasti kita akan merasa selalu gagal. Tapi kalau misalnya karena kurang dikit, karena ada jeda dikit, ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja dulu gitu. Nanti the next video baru kita review, kita buat lagi yang lebih baik lagi gitu. Betul. Atau sama ini ya, Bu Yuhan, mungkin bisa kalau misalkan review produk itu agak gimana, mungkin bisa dimulai dengan unboxing dulu yang sederhana Ya. gitu kan, yang buka, lihat cantik ya. Jadi kalau misalnya Yang tahu kayak mau, video silakan. Kotoni juga keren. Yang mana tuh? Yang Marvel itu loh, yang begitu datang Rurunya, datang lagi si Ciyuni. Oh iya, ya itu juga boleh Ya, kan. ide kreatif itu. Dan atau Itu kalau misalkan sampai kejebak sih kok, kalau orang yang nonton hampir kejebak. Kirain itu Ruru emang lagi distractionin videonya, tiba-tiba beneran pengen. itu skenario tahu. Iya, makanya kalau orang belum nonton habis dia nggak sadar, tapi begitu ending baru tahu, iya keren juga gitu. Iya. Terus juga ingat tadi yang tadi Coach Fitri sudah sharingkan ya kan. Jadi bikin skripnya atau misalkan kalau misalnya nanti sudah terbiasa bikin poin-poinnya aja. Nah, jadi pada saat Ciuhan lagi mikir gimana ngejelasinnya, belum pernah live gimana untuk coba mulai kok di video call coba. Ini udah nih. Ya, belum pernah nge-live ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu, ini tipsnya nih, biar ini nih, siapin produknya, siapin mau ngomong apa, siapin handphonenya, taruh tripod, pencet live, tungguin, begitu udah live, hai guys. Ya, simple aja sih sebenarnya. Kayak kita lagi beli sesuatu kan kita sering gini, boleh coba enggak? Kalau ibu-ibu di pasar kan suka gitu. Misalnya ada jualan barang, boleh dicoba dulu enggak, makan enak enggak sih? Ya sama halnya kan kayak kita video. Oke teman-teman, ini ada produk baru saya, kita coba dulu ya, atau kita pakai dulu gimana rasanya gitu. Maksudnya kita boleh sedikit kayak lebay-lebay, istilahnya maksudnya lebay positif, jangan lebay yang berlebihan gitu loh. Wah keren banget gitu, maksudnya ekspresi sambil gitu kan, itu buat mereka jadi kayak penasaran kan, orang yang nonton, keren gimana nya, wah penasaran juga, pas dibuka, wah gitu loh. Gitu. Jadi pokoknya mulai aja Ciuhan. Yes. Santai Action aja. Action dulu. Nanti kalau misalnya udah ketahuan kurangnya di mana, baru kan nanti kan seperti yang sering saya katakan di setiap training kan, lakukan, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi. Evaluasi, perbaiki, lakukan lagi. Yes. Nanti pasti makin mantap, makin jos gitu. Saya dulu nggak pernah yang namanya review kayak selebgram yang mual-mual gitu kan. Nah, saya pernah bikin juga tuh tutorial bagaimana memakai glukosedon pakai pada muka yang lebar gitu kan. Terus belum mukanya jadi sempit ya, Go? Habis pakai jadi sempit. Aduh, jadi pengen ngelapin muka. Ya kan, tapi setelah itu ya udah jadi posting aja. Mau gimana kek, pokoknya posting lah. Karena saya tahu apa yang saya sampaikan sudah benar. Gitu kan, tawarkan produk ya kan, paham tentang produknya. Jadi pasti apa yang kita sampaikan sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Jadi nggak usah takut salah, sharing aja, mulai aja dulu post. Iya. Mulai. Yang penting nggak usah harus lama sih. Mungkin kan masing-masing orang ya, kalau ada selebgram, orang yang udah skillnya, expertnya bisa ngomong berjam-jam di kamera, ya kita cukup aja 30 detik gitu. Nih diingetin nih sama Fajar nih ya, kalau di TFTIS tuh saya ngomong gini, ya udah praktek aja dulu ya kan, toh nanti begitu udah selesai paling juga kita cuma ngomong gitu doang. Iya, thank you Bro Fajar sudah mengingatkan ya. Halo, Mas Fajar. Gitu doang ya. Gitu doang. Oke Mbak Coach Fitri, sepertinya kita sudah jam 9:30 lewat di WIB, ya kan? Nggak terasa ya, udah 1,5 jam lebih loh ya.
kita asumsi cuma 1 jam lebih seperempat, ternyata udah 1,5 jam lebih. Kalau mau belajar lebih detail nanti lagi. Iya, kalau mau belajar lebih detail lagi silakan cari Fitco Enggak lah, Academy. Fitco Academy. iya. Kalau untuk saat ini sih lebih kolaborasi sih kok, untuk mungkin ya ini sharing ya, bukan untuk promosi sih. Mungkin banyak dari orang tua yang lagi stress out dengan kondisi pandemik begini, ini yang men-challenge kami anak milenial. Jadi saya sedang berkolaborasi dengan teman-teman di Jakarta yang punya visi misi juga di bidang untuk pengembangan diri anak. Jadi sekarang kita lagi akan buka kelas Zoom online buat anak-anak youth sama teenager. Jadi ngajarin mereka juga bisa percaya diri. Nah, maksudnya banyak parents yang stress out kok, kondisi pandemik mereka jadi nggak siap, semua harus serba online. Jadi ini yang kita mau nyemangatin buat anak-anak muda, bahwa mereka juga punya kelebihan sih, gitu. Nggak cuma anak-anak muda sih sebenarnya, guru-guru juga saya lihat masih pada belum siap tuh untuk mengajar kelas secara online. Iya, iya. Ini ngomongin siapa ya? Ada yang merasa nanti loh. Aduh. Ya nggak apa-apa, nggak temenan di Facebook ini. Iya. Jadi intinya kayak gitu. Guys, thank you banget. Seneng banget kita bisa berkumpul hari ini. Dan thank you banget Coach Fitri yang sudah berbagi dengan kami semua malam hari ini. Dan thank you waktunya. Saya tahu Coach Fitri sangat sibuk sekali, tapi bersedia untuk berbagi dengan ini kita. Apa? Melet-melet ya tadi? Iya. Nggak usah saya berdiri juga ya. Nanti mulai besok pada selfie gini. Ya udah bersedia berbagi pengetahuannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Ko Tony, buat semua teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk VSN pastinya ya, luar biasa yang sudah membuat kita terus upgrade diri menjadi luar biasa untuk ide-idenya. Saya setuju banget dan suka banget, dan sudah mempersiapkan diri juga untuk buat video. Semoga kita sama-sama nge-challenge diri. Oke. Semangat ya buat teman-teman semua yang nonton hari ini. Lakukan yang terbaik. Ingat saja, just be yourself. Buat yang terbaik untuk diri Anda, untuk orang-orang di sekitar. Karena saya percaya setiap kita diciptakan untuk bisa memberikan dampak yang luar biasa buat orang di sekitar kita. Thank you, Ko Tony. Thank you, Coach Fitri. Dan ingat teman-teman, action, action, action. Because action, repetition is the master of repetition create mastery. Repetition create mastery itu. Jadi kalau misalnya lagi ngomong pun salah nggak apa-apa ya kan, mikir juga nggak apa-apa. Biasa aja, santai aja. Manusia kok ya. Let it go. Gayanya kok kembali ke laptop. Muka jelek juga nggak apa-apa ya. Jangan mikir muka cakep, jangan pengennya cakep mulu di kamera. Nah, jadi itu repetition is apa tadi? Repetition create mastery. Repetition create mastery. Kalau tadi kata benar, repetition create skill ya. Berarti repetition create skill mastery. Tapi repetition yang benar. So pastikan teman-teman setiap kali teman-teman sudah melakukan, posting aja, kemudian review, evaluasi, perbaiki, lakukan lagi untuk video-video selanjutnya, lakukan lagi untuk meeting-meeting selanjutnya, dan kita sama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang lebih besar, lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi bersama dengan MCI. Bersama dengan VSN, together we grow better. So, sekian aja untuk malam hari ini. Thank you for watching, thank you for staying, and thank you for sharing. Ingat, ajarkan tim Anda, ajak tim Anda untuk mengikuti VSN Motivation Challenge. Sukses buat kita semua. Salam maksimal dan apa, Fit? Better life with MCI. Bye-bye. Bye.